Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa nusalli wa nusallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Jamaah sekalian, Bapak Ibu yang berbahagia, ikhwan dan akhwat, kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa taala. Alhamdulillah di pagi hari ini dalam kondisi hujan ya, tapi alhamdulillah kita masih menyempatkan diri untuk hadir di majelis ilmu yang semoga Allah berkahi. Pada kesempatan kali ini kita akan mencoba membahas satu tema yang sesuai dengan momen, karena sebentar lagi kita insya Allah akan masuk bulan Ramadan. Tentunya kita sesuaikan tema kita, perkara-perkara yang akan kita lakukan atau yang perlu kita pahami berkaitan dengan ibadah di sepanjang Ramadan. Jadi pembahasan biasanya dengan saya membahas hadis arba'in, sementara ditunda dulu ya. Insya Allah nanti pada pertemuan berikutnya baru kita lanjutkan pembahasan hadis arba'in. Bapak Ibu sehat semuanya, ikhwan akhwat? Sehatnya zahir dan batin? Sudah soleh dan soleha semua? Sudah bertakwa semua? Sudah jelas sebagai penghuni sorga? Mau masuk sorga? Mau sekarang? Iya, kalau mau sekarang harus mati dulu. Nggak siap mati dulu ya. Iya, apa judul kita hari ini? Ramadan, kusiapkan diriku menyambutmu. Ya, judulnya itu, Ramadan, aku persiapkan diriku menyambutmu. Apa yang perlu kita persiapkan untuk menyambut Ramadan? Ya, meskipun tinggal beberapa hari lagi insya Allah, tetapi tidak ada kata terlambat ya, sebagai persiapan, sebagai pemanasan, agar kita lebih maksimal nanti untuk beribadah di sepanjang Ramadan. Kita butuh ilmu, kita butuh banyak hal, agar ibadah-ibadah yang kita lakukan di sepanjang Ramadan diterima, dan kita mampu menjadi orang yang bertakwa. Bapak Ibu sudah siap belum? Kelihatannya masih ada suara-suara nih. Sudah siap? Ya, dibuka telinganya, ditutup mulutnya. Ya, baik. Ramadan adalah bulan yang penuh dengan kemuliaan, keistimewaan dan kelebihan yang luar biasa yang tidak dimiliki oleh bulan-bulan yang lain. Dan Ramadan ini mulai disyariatkan kita berpuasa pada tahun kedua Hijriah. Ketika Nabi SAW dan para sahabatnya berada di kota Mekah selama 13 tahun, maka belum ada puasa Ramadan. Belum ada puasa Ramadan, belum ada Idul Fitri, belum ada Idul Adha, belum ada zakat fitrah, belum ada menyembelih hewan kurban. Ya, selama 13 tahun di kota Mekah. Tetapi ketika Rasul berhijrah ke kota Madinah, ya, maka di tahun keduanya lah turun ayat, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya, ini turunnya di tahun kedua Hijriah ketika Rasul dan para sahabat berhijrah ke kota Madinah. Dan turun ayat tersebut di surah Al-Baqarah ayat 183 ya. Turun di hari Senin di bulan Sya'ban. Turun di hari Senin di bulan Sya'ban di tahun kedua Hijriah. Ini sejarah dulu kita bahas ya, bahwa puasa Ramadan adalah sesuatu yang disyariatkan dan tercantum dalam Al-Quran dan Sunnah. Semua para ulama sepakat ini merupakan sesuatu yang diwajibkan kepada setiap muslim. Ya, setiap muslim yang mana? Muslim yang mukmin, yang mampu untuk berpuasa dengan benar. Muslim yang mukmin, yang mampu beribadah dengan benar. Makanya Allah tabaraka wa ta'ala menyuruh orang mukmin, bukan muslim biasa.
Ya, kalimatnya wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Allah menyuruh orang-orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu, 90 ayat, 90 kali. Ayat yang dimulai dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu. Setelahnya perintah, setelahnya larangan, setelahnya berita. Ya, 90 ayat, 90 kali dalam Al-Qur'an. Nah, ini salah satunya. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kalian berpuasa Ramadan. Karena hanya orang beriman yang mau berpuasa. Muslim terbagi dua, ada muslim yang mukmin beriman, ada muslim yang munafik. Muslim yang mukmin, muslim yang beriman, otomatis dia senang, gembira, bahagia dengan datangnya bulan Ramadan. Adapun muslim yang munafik, dia merasa resah, gelisah, tidak nyaman, merasa beban yang berat. Ya, puasa lagi, baru aja puasa. Begitu juga sholat, mendengarkan azan, ya sholat lagi. Ini ciri-ciri muslim yang munafik. Maka coba kita evaluasi ya, kita senang nggak, gembira nggak dengan datangnya bulan Ramadan? Gembira ya, senang ya? Oh, di sini sih beda lah, ibu-ibu kan soleha semua. Soleha semua, betul gak sih? Oh, soleha dan bertakwa. Baik, kita akhiri pertemuan kita. Ngapain lagi saya ceramain dari soleha semua Pak ya? Bertakwa lagi, subhanallah. Taib. Jadi orang-orang muslim yang mukmin yang beriman yang diseru karena mereka yang mau merespon. Sami'na wa ata'na, kami dengar, kami taat. Orang mukmin, wahai orang-orang yang beriman, mereka lah yang mau tunduk patuh kepada perintah Allah dan Nabi SAW. Mereka lah yang mau untuk menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Maka Ramadan, kupersiapkan diriku menyambutmu agar kita lebih baik di tahun ini dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Ya, lebih berkualitas, lebih banyak ibadah kita. Tentunya perlu persiapan dan pemanasan. Dan persiapan dan pemanasan ini bukan hari ini, sebetulnya jauh-jauh hari ya. Tetapi barangkali ada yang terlambat ya, maka kita segera mengejar keterlambatan ini. Persiapan yang pertama jamaah sekalian, aku persiapkan diriku menyambutmu wahai Ramadan. Yang pertama kita persiapkan adalah iman. Kita persiapkan iman kita. Karena untuk merespon segala perintah dari Allah dan Rasul itu butuh iman. Maka tadi saya katakan orang-orang yang mukmin saja yang berbahagia dengan datangnya bulan Ramadan. Hanya orang mukmin saja yang mau merespon. Makanya Allah panggil pun wahai orang-orang yang beriman. Coba tanya kepada siapapun atau mungkin kita cari di Al-Quran. Ada enggak Allah mengatakan wahai kaum muslimin? Enggak ada. Wahai orang-orang Islam? Enggak ada. Allah menyuruhnya wahai orang beriman. Karena tidak semua muslim ini yang mau merespon. Tidak semua muslim yang mau berpuasa di bulan Ramadan. Banyak yang tidak puasa, banyak yang tidak sholat. Kelihatan di sini, mohon maaf kita nggak tahu zahir dan batin seseorang yang sebenarnya. Tetapi paling tidak kalau kita melihat secara nyata ada seorang muslim yang tidak ada uzur, nggak ada halangan, rintangan, tapi dia ternyata meninggalkan ibadah Ramadan dengan sengaja, maka bisa dipastikan dia bukan muslim yang mukmin. Berarti dia muslim yang munafik kalau dia meninggalkan puasa Ramadan atau meninggalkan sholat dan lain-lain. Karena memang itu perintah hanya untuk kepada muslim yang mukmin saja. Makanya kita harus menjadi mukmin, wajib menjadi mukmin, menjadi orang yang beriman. Ya, dan syarat untuk kita bisa menyambut Ramadan dengan lebih maksimal adalah hendaknya kita persiapkan iman kita. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, "Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman, nah sebutkan iman. Barang siapa berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan mengharapkan ganjaran dari Allah, maka niscaya diampuni dosa-dosa yang lalu. Diampuni dosa kita dengan sebab puasa Ramadan. Tapi kalau puasa Ramadannya dengan iman, Rasul menyebutkan dengan iman, berarti iman ini syarat yang pertama. Syarat yang pertama yang kita persiapkan agar kita menjadi orang-orang mukmin yang nantinya lebih mudah, lebih ringan dan gampang melakukan berbagai macam perkara yang kita lakukan di sepanjang Ramadan. Jadilah mukmin yang sejati.
Seorang mukmin yang yakin bahwa ini perintah Allah. Seorang mukmin yang otomatis akan berlomba-lomba dia untuk mengejar ganjaran dari Allah dan dia yakin balasannya pun sampai ke akhirat. Ya, kenapa orang itu bisa bersemangat ibadah di bulan Ramadan dan ibadah-ibadah yang lain di luar Ramadan? Karena imannya. Iman yang menjadikan mereka itu semangat sungguh-sungguh dan mati-matian untuk bisa beribadah sebaik-baiknya, memperbanyaknya, meningkatkan kualitasnya. Jadi faktor iman ini menentukan seseorang mau tunduk atau tidak, melaksanakan atau tidak, taat atau tidak. Makanya Allah menyeru kepada orang beriman. Ya, ini syarat pertama. Yang kedua, yang perlu kita persiapkan jamaah sekalian adalah niat yang ikhlas. Niat yang ikhlas dalam beribadah kepada Allah sebetulnya dalam semua bulan, bahkan sepanjang hidup sampai mati. Tapi kita fokuskan di sini persiapan menyambut Ramadan. Maka ikhlaskan niat kita sebagaimana Rasul menyampaikan tadi, barang siapa berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan mengharapkan ganjaran dari Allah semata. Nah, mengharapkan ganjaran dari Allah ya betul-betul berarti dia ikhlas. Kombinasi ini iman dan ikhlas baru dia akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ya, Rasul mengapa menyebutkan iman dan ikhlas? Kenapa menjadi kombinasi? Iman sudah jelas, dia harus menjadi orang beriman dulu, masuk Islam. Ketika muslim juga harus beriman juga, apalagi orang kafir. Muslim saja tidak semuanya beriman, muslim saja tidak semuanya mukmin, apalagi orang kafir. Nah, setelah dia menjadi mukmin, hendaknya ikhlas. Ya, kenapa Rasul menyebutkan mengharapkan ganjaran dari Allah semata baru diampuni dosa-dosa yang telah lalu? Karena survei membuktikan Rasul itu bukanlah manusia biasa. Dia mendapatkan wahyu dari Allah. Nantinya bakalan umat-umatnya berganti abad, berganti tahun terus sampai hari kiamat. Ternyata banyak yang berpuasa Ramadan tidak ikhlas. Maka Rasul menekankan di sini, padahal ikhlas itu kan pada semua ibadah kan. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku karena Allah, untuk Allah dan demi Allah. Tapi untuk puasa Ramadan Rasul mengkhususkan penyebutannya. Barang siapa berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan mengharapkan ganjaran dari Allah. Berarti betul-betul ikhlas ini menjadi sesuatu yang menjadi penyebab, salah satu penyebab yang nantinya bakalan rusak pahala ibadah seseorang. Ya, makanya kita lihat di tahun-tahun sebelumnya atau barangkali kita pelakunya, na'udzubillah min dzalik. Banyak orang yang tidak ikhlas ketika beribadah di sepanjang Ramadan. Mereka riya, pamer-pamer ibadahnya. Apakah sholatnya, apakah baca Qur'annya, apakah haji umrohnya ketika Ramadan. Mereka pamer-pamer dan mereka tampakkan, mereka tunjukkan kepada orang lain. Atau mereka ceritakan sum'ah. Riya itu memamerkan, sum'ah itu menceritakan. Saya tadi malam tahajud, saya tadi malam baca Quran, saya sudah khatam Quran 3 kali loh. Ya, menceritakan. Ada dorongan-dorongan yang sangat kuat. Setan sudah dibelenggu loh. Tapi rupanya manusia itu menjadi setan juga. Sesama setan jangan saling. Setan jin sudah dibelenggu. Bukankah dibuka semua pintu-pintu surga, ditutup pintu neraka jahanam, dan dibelenggunya syaitan ketika datang bulan Ramadan. Ya subhanallah, pertama adanya riya, pamer, apalagi ada sosial media saat ini ya. Ada sosmed, ada Instagram, ada YouTube, ada Facebook dan lain-lain. Dia pamerkan ibadah-ibadah itu. Kemudian mungkin juga dia ceritakan ibadah-ibadahnya. Bahkan tulis di status WhatsApp ya, status WhatsApp. Tolong jangan ganggu ya, lagi khatam Quran nih. Lagi khatam Quran, tolong jangan diganggu ya, lagi khusyuk nih. Ya, lagi tarawih nih, lagi sholat malam nih, macam-macam. Menceritakan. Untuk apa? Ingin dipuji, supaya terkenal. Supaya mendapatkan sesuatu yang sifatnya duniawi. Atau mungkin bukan riya, bukan sum'ah, tapi ujub. Bisa nggak begitu? Ini bukan masalah kecil loh, ini kondisi kita ini yang kita alami di tahun-tahun sebelumnya. Merasa ujub, merasa bangga dengan ibadah yang telah kita lakukan. Kenapa? Karena kita kaget dengan diri kita sendiri.
Kita kaget dengan diri kita sendiri. Kenapa? Karena sebelumnya kita gak pernah ibadah sebanyak ini. Biasanya gak pernah bangun malam, tiba-tiba bangun malam. Biasanya sih bangun sih, tapi kencing doang. Habis kencing tidur. Tapi kali ini bangun malam, kencing, wudhu, langsung sholat. Ya, biasanya nggak pernah puasa, sekarang kita berpuasa. Biasanya nggak pernah baca Quran sebanyak ini, tiba-tiba sekarang baca Qurannya lebih banyak dibandingkan bulan-bulan sebelumnya. Jadi karena terkaget-kaget, akhirnya kita ujub, berbangga-bangga dengan amal. Padahal belum tentu diterima. Belum tentu diterima. Dan ini terjadi loh, apalagi sombong, na'udzubillah, merendahkan, belum khatam Quran ya, nih udah khatam nih, berapa kali? 1 kali, 1 kali aja sombong amat. Iya, 1 kali saja sombong, padahal bacaannya banyak yang keliru, tajwidnya kemana, makhrajnya kemana, bacanya salah-salah, pokoknya cepat habis semuanya. Nah ini kita saksikan ya, adanya unsur mereka orang yang tidak ikhlas. Maka persiapkan, ya kita memang selalu persiapkan ini, kapanpun dan dimanapun. Karena kita beribadah kepada Allah selama 24 jam setiap hari. Tapi karena ini fokusnya tentang Ramadan, Rasul yang menyebut, barang siapa berpuasa di bulan Ramadan karena iman, ya yakin di atas perintah Allah ini, dengan iman, ya yakin dengan balasan nanti juga di akhirat, dia yakin dengan begitu banyak hal-hal yang akan dia dapatkan. Dan dengan keikhlasan. Ikhlas ini penting ya. Karena sekali lagi bahwa masing-masing kita punya peluang untuk tidak ikhlas. Berkaitan dengan ibadah yang sangat banyak, yang lebih banyak dibandingkan bulan-bulan sebelumnya. Maka jaga hati ya. Jaga niat kita ini. Jangan sampai melenceng, menyimpang. Sehingga akhirnya ibadah tidak kita dapatkan pahalanya. Yang ketiga, Ramadan aku persiapkan diriku menyambutmu. Yang ketiga, setelah iman dan niat yang ikhlas, maka persiapkan ilmu kita. Ilmu yang berkaitan dengan ibadah di sepanjang Ramadan. Ya, semua ibadah itu harus dengan ilmu. Semua ibadah. Nah, kita bahas tentang Ramadan. Begitu banyak ibadah yang kita lakukan di situ. Di antaranya sholat. Ya tentunya berpuasa di bulan Ramadan, kita membaca Quran, kita bersedekah dan macam-macam. Ibadah yang wajib maupun ibadah yang sunnah harus dengan ilmu. Ya, kalau ibadah tersebut hanya berbekal semangat tanpa ada dalil, keterangan, contoh, tuntunan dari Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya, salah dalam beribadah, maka tentunya tidak akan diterima amal tersebut. Capek letih semata, lapar dan haus semata. Makanya Nabi SAW menyebutkan Bapak Ibu, lebih dari 1000 tahun yang lalu, Rasul masih hidup pada waktu itu menyampaikan kepada para sahabat, kondisi umatnya yang akan seperti itu. Na'udzubillah. Dan itu sudah terbukti di zaman sekarang. Apa itu? Rubba sha'imin hazzuhu min siyamihi al-ju' wal 'atash. Betapa banyak orang yang berpuasa di bulan Ramadan tidak mendapatkan apa-apa dari ibadah puasanya, kecuali lapar dan haus semata. Hanya lapar dan haus saja yang didapatkan. Dan Rasul mengatakan kalimatnya bukan sedikit ya. Rubba sha'imin, betapa banyak orang yang berpuasa. Loh, ini kan Rasul menyampaikan kepada para sahabat pada waktu itu. Para sahabat rata-rata mereka orang yang saleh, bertakwa. Lalu buat siapa ini? Umat-umat berikutnya sampai hari ini. Yang tidak berpuasa banyak di kalangan kaum muslimin. Coba aja lihat tiap tahun itu. Terang-terangan mereka nggak punya rasa malu sedikit pun. Nggak malu kepada Allah. Padahal Allah telah memberikan nikmat kepada mereka. Tidak punya rasa takut kepada Allah. Mereka mengaku muslim, agamanya KTP-nya Islam. Itu yang tidak berpuasa. Tapi yang berpuasa pun ternyata sia-sia. Cuman lapar dan haus. Kenapa? Ibadahnya mungkin ikhlas. Mungkin dia beriman, tapi ternyata tanpa ilmu. Sembarangan ibadah-ibadahan. Ya. Sedangkan ibadah puasa Ramadan itu adalah ibadah yang kita lakukan bukan sehari 2 hari, 1 bulan. Dan kita berpuasa dari mulai subuh sampai masuknya waktu maghrib. Apa yang mesti kita pahami tentang puasa ini? Ya, karena ini ibadah tahunan ya, sebulan dalam setahun. Tentunya kita harus mengulang kembali, baca lagi bukunya, baca lagi keterangannya. Mungkin kita lupa, mungkin kita lalai, mungkin tidak tahu.
Nah, ini ada kesempatan nih, persiapannya apa? Barangkali puasa kita, barangkali ya, mungkin Senin atau Selasa nih. Tinggal dikit lagi kan? Tinggal berapa hari lagi? Mungkin Senin atau Selasa. Tunggu nanti informasi dari pemerintah. Ya, bukan dari ormas-ormas ya. Kita tunggu dari pemerintah. Karena pemerintahlah yang berwenang, punya hak untuk menginformasikan kepada warganya, kepada masyarakatnya, kepada rakyatnya. Karena pemerintahlah pemimpin dan dia akan menyatukan ya, menyatukan pendapat atau menyatukan kaum muslimin di atas persamaan. Dan memang pemerintah pun sudah memakai cara yang benar, yaitu dengan melihat bulan. Karena Rasul mengatakan sumu li ru'yatih wa aftiru li ru'yatih. Berpuasalah kamu karena melihat bulan dan berbukalah kamu karena melihat bulan. Fa in humma alaikum, apabila terhalang oleh awan, hujan, mendung dan lain-lain, maka sempurnakan bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Ya, caranya sudah benar, alhamdulillah, dengan melihat bulan ya. Maka jamaah sekalian, ilmu sekali lagi mesti kita pahami. Nanti kita bisa tanyakan hal-hal yang belum kita pahami atau kita baca di buku-buku ya, yang bagaimana Rasul mengajarkan kepada kita. Jangan sampai kita termasuk yang Rasul sampaikan tadi, betapa banyak orang yang berpuasa tidak dapat apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan haus semata. Begitu juga sholat. Sholat pun Rasul sebutkan, rubba qa'imin hazzuhu min qiyamihi at-ta'bu wan nasab. Betapa banyak orang yang mereka sholat tarawih, sholat malam di bulan Ramadan, tidak mendapatkan apa-apa dari sholat yang dia lakukan kecuali capek dan letih semata. Hanya begadang saja, nggak tidur, nggak dapat apa-apa. Puasanya sekedar lapar dan haus, sholatnya sekedar capek dan letih. Ada apa ini? Kenapa Rasul mengatakan demikian? Dan nggak mungkin ya itu dialami oleh para sahabat. Karena para sahabat orang-orang berilmu, mereka ibadahnya dahsyat. Mereka pasti ibadahnya sesuai dengan contoh, tuntunan, dalil dan keterangan dari Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berarti buat siapa ini? Betapa banyak orang berpuasa, betapa banyak orang yang sholat malam tidak dapat apa-apa. Hanyalah lapar dan haus untuk puasa, hanya capek dan letih untuk orang yang sholat. Kenapa? Tanpa ilmu. Meskipun ikhlas, tapi kalau tata caranya salah. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ya, dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tabrani dan juga diriwayatkan oleh para ulama yang lain, bahwa suatu hari Rasul melihat adanya seseorang di zaman beliau sendiri nih, adanya seseorang yang dia sholat tapi tidak menyempurnakan rukuknya. Melengkung ketika rukuk, tidak lurus tulang punggungnya. Dia tidak menyempurnakan rukuknya dan mematuk ketika sujud. Tahu mematuk Bapak Ibu? Cepat sekali. Baru nyentuh tanah, toeng. Ada bunyinya lagi, ada bunyinya toeng. Cepat sekali mematuk gitu loh. Apa ini sholatnya cepat sekali kayak kita saksikan sekarang kan? Berdiri ruku sudah, amin. 6 menit 23 rakaat. 6 menit 23 rakaat selesai. Cepat sekali tanpa tumaninah, ini tidak sah sholatnya. Di zaman Rasul ternyata udah ada ini. Hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tabrani, Abu Ya'la ya, dan lain-lain. Ternyata Rasul melihat ada orang yang tidak menyempurnakan rukuknya, cepat sekali sembarangan atau melengkung, dan dia mematuk ketika sujud, mematuk dengan cepatnya dia, tanpa tumakninah. Seharusnya kan perlahan-lahan, berhenti sebentar, kita ingin mendapatkan kekhusyuan. Maka kata Rasul apa? Nah, ini hadis harus disebarkan kepada kaum muslimin semuanya. Kata Rasul, seandainya orang ini mati dalam kondisi seperti ini sholatnya, maka dia termasuk orang yang mati tidak di atas ajaran Muhammad. Dia mati tidak di atas ajaran Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau dia seandainya mati dalam kondisi seperti ini sholatnya, ya, tidak menyempurnakan ruku, mematuk ketika sujudnya sangat cepat ya, tanpa tumakninah. Kalau seandainya dia mati dalam kondisi seperti ini, di zaman Rasul sudah ada, maka tidaklah dia dianggap mati di atas ajaran Muhammad. Ancaman sangat berat.
Dulu berapa tahun yang lalu sebelum pandemi kita melihat hanya 1 kota 2 kota di Jawa Timur sana. Di Blitar atau di mana 2 kota. Sekarang jangankan di Blitar, Jawa Timur. Di Jakarta, Depok banyak yang cepat-cepat seperti itu mengikuti. Di YouTube ada atau pengalaman ikhwan yang kemarin cerita kepada saya. Hari Rabu kemarin, ini kan hari Sabtu ya. Rabu kemarin ada ikhwan, dia kasih tahu bahwa Pak Ustadz tahun lalu kami pernah sholat 5 masjid yang berbeda di daerah Depok dan Jakarta. Cepatnya sama seperti yang di YouTube. Alhamdulillah, amin. Oh, ruku, sujud, berdiri lagi 6 menit. Ini bukan lagi di Jawa Timur, di Blitar, di pesantren 5.000 orang santrinya ini. Orang-orang yang bukan bodoh kan sebetulnya mereka belajar. Tapi sudah menjalar kemana-mana, itu yang ketahuan di Depok. Dekat-dekat sini juga, gak jauh, di Jakarta juga ada. Informasi dari ikhwan tersebut Rabu kemarin, saya pernah dengan keluarga saya, dengan istri dan anak, kadang-kadang kita malam tuh cari masjid-masjid di luar gitu. Kita supaya mendapatkan suasana yang baru. Ternyata saya dapatkan 5 masjid, wah sama semua Pak Ustadz. Cepat semuanya, 6 menit selesai. Sampai ke segitu. Dan Rasul menyatakan kalimat hadis tadi kan sudah lama. Betapa banyak orang yang sholat tidak dapat apa-apa, capek letih. Keringatan, basah kuyup, udah terawih, tenang, surga di tangan sudah nih. Pahala sudah jelas. Na'udzubillah. Dosa itu dosa besar. Sembarangan. Dalam mempersembahkan ibadah untuk dunia nggak main-main, betul-betul hati-hati. Tapi untuk akhiratnya sembarangan. Ya. Dan di zaman Rasul ternyata ada contohnya itu. Kalau seandainya orang ini mati, ya dengan cara seperti ini sholatnya, dia tidaklah mati di atas ajaran Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayo hati-hati ya. Apalagi pernah saya sampaikan di sini pertemuan yang lalu, ada orang yang sholat 60 tahun. Tidak dapat apa-apa dari ibadah sholatnya. 60 tahun sholat. Bukan lagi tarawih. Semua sholatnya. Nggak dapat apa-apa dari ibadah sholatnya gara-gara tidak menyempurnakan ruku dan tidak menyempurnakan sujudnya. Artinya dia melengkung, tidak lurus tulang punggungnya dan cepat-cepat sekali. Ya, na'udzubillah. Makanya ibadah itu harus dengan ilmu. Kita bicara seperti ini bukan berarti kita sombong ya. Oh, Pak Ustadz sombong nih pasti diterima ibadahnya. Siapa bilang? Kita nggak berani mengatakan demikian. Tetapi kita sama-sama, ayo. Sama-sama kita beribadah dengan benar. Meskipun kita merasa sudah sesuai prosedur, sudah sesuai dengan dalil, keterangan, kita pelajari contohnya bagaimana, tetap saja kita nggak boleh sombong. Ya. Demikian ya, jadi ilmu tentang masalah sholat, ilmu tentang puasa, ilmu tentang sedekah dan lain-lain. Berbagai bentuk amal-amal yang akan kita lakukan semuanya harus berdasarkan dalil. Jangan seperti orang-orang yang ya sebagian besar lah kaum muslimin mungkin ya. Coba kita keluar kita lihat, ya Allah di masjid-masjid terutama lah yang paling gampang. Begitu banyak yang salah ketika sholatnya. Ya. Taib. Yang keempat. Ramadan ku persiapkan diriku menyambutmu. Persiapan yang keempat adalah amal soleh. Persiapkan amal soleh kita. Amal soleh setelah kita beriman, kita pun ikhlas niatnya, kita berdasarkan ilmu mengamalkan ibadah dan perintah, dan kemudian kita beramal soleh. Artinya beramal soleh kita perbanyak ibadah itu. Kita persiapkan ibadahnya sebelum datangnya Ramadan. Ini kan aku persiapkan, berarti sebelum. Begitu masuk Ramadan ya sama, kita semakin kuatkan kualitasnya. Tapi sebelum datang Ramadan sudah kita persiapkan amal saleh. Makanya salafus saleh terdahulu, orang-orang terdahulu Bapak Ibu, mereka itu berpuasa sunnah, memperbanyak puasa sunnah sebelum datangnya Ramadan. Sampai-sampai Rasul itu di bulan Sya'ban hampir-hampir 1 bulan beliau berpuasa sunnah. Begitu banyaknya puasa sunnah, ini persiapan. Para sahabat juga demikian, berpuasa sunnah sebagai persiapan untuk masuknya bulan Ramadan. Ya, sebagaimana kita contohkan ya, orang yang lomba lari 100 meter. Lomba lari 100 meter. Coba kalau nggak ada pemanasan gimana? Nggak ada pemanasan tiba-tiba lari. Bukan sekedar kalah, kejang-kejang. Lari ini kan
Gampang, tapi kan nggak ada pemanasan, nggak digerak-gerakin dulu ya, nggak ada pemanasan, bisa kejang-kejang dia berbahaya sekali, bisa menimbulkan mudarat yang besar. Semuanya harus ada pemanasan, lomba lari. Nah sekarang kita masuk bulan perlombaan. Perlombaan kita berlomba-lomba ini untuk memanfaatkan 1 bulan Ramadan. Kita nggak ada pemanasan, wah gagal, ya atau tidak maksimal, barangkali seperti itu. Maka kita lihat amal soleh yang dipersiapkan oleh Rasulullah dan para sahabat. Bagaimana mereka berpuasa di bulan Rajab, di bulan Sya'ban. Dan memang mereka terbiasa berpuasa sunnah ya. Tapi ketika masuk Sya'ban lebih banyak puasa sunnahnya. Persiapan totalitas supaya nanti pas Ramadan ya lebih kuat untuk bisa berpuasa. Dan lebih kuat untuk melakukan ibadah-ibadah yang lain. Begitu juga mereka persiapkan bangun malam ketika masuk Sya'ban atau Rajab. Bahkan ada di antara salaf terdahulu, mereka mengunci tokonya, tidak jualan, mulai Rajab. Masuk Rajab, mereka sudah tidak mau jualan lagi. Masuk Sya'ban, tidak mau lagi jual beli, tidak mau lagi berdagang. Subhanallah, bukan saya melarang ya, cuma kita menceritakan bagaimana antusiasnya mereka gitu loh. Persiapan, kan masih lama Ramadan, tapi mereka udah nggak mau. Cukuplah 10 bulan mereka mencari nafkah, 2 bulan gak mau diganggu. Ini orang-orang terdahulu, 2 bulan gak mau diganggu, yaitu Sya'ban dan Ramadan. Sya'ban persiapan, Ramadan perlombaan. Sampai segitunya, lalu mereka mulailah memperbanyak membaca Al-Quran. Memang sudah banyak bacaan Qurannya, tapi karena pemanasan persiapan mereka maksimal dalam amal soleh ini, maka lihat hasilnya berbeda. Contohnya siapa? Al-Aswad bin Yazid. Al-Aswad bin Yazid ini ulama besar di zaman tabi'in rahimahullah. Beliau di luar bulan Ramadan membaca Quran, khatamnya setiap 6 hari sekali. Setiap 6 hari sekali khatam. Lalu begitu masuk Ramadan, maka khatamnya 2 hari sekali, 2 hari sekali, 2 hari sekali. Pemanasan sudah ada. Kita pengen seperti itu. Coba aja 2 hari sekali, bisa enggak? Enggak bisa. Mungkin bisa 2 hari pertama, setelah itu masuk rumah sakit. Mereka udah terbiasa 6 hari sekali khatam. Begitu masuk Ramadan, tinggal dipercepat lagi. Ya, terbiasa ada pemanasan. Siapa lagi? Qatadah. Qatadah juga ulama besar di zaman tabi'in. Beliau ini khatam Quran setiap seminggu sekali di luar Ramadan. Seminggu sekali khatam Quran. Ya. Begitu masuk Ramadan, beliau mengkhatamkan Quran setiap 3 hari sekali. 3 hari sekali, 3 hari sekali. Begitu masuk 10 hari terakhir, maka beliau mengkhatamkan Quran 1 hari sekali, 1 hari sekali, 1 hari sekali. Di 10 hari terakhirnya. Kita baca, ya Allah, malu kita sekali doang cerita sana cerita sini. Berbangga-bangga, nih 3 hari sekali nih. 2 hari sekali, nggak pakai pasang status WhatsApp. Memang nggak ada WhatsApp pada waktu itu. Iya. Bagaimana mereka bisa seperti itu? Kita kan kepengen dia, aduh, ini luar biasa. Nggak bisa juga kita. Karena memang pemanasan kita sebelum Ramadan tidak seperti itu. Mereka udah terbiasa 6 hari sekali khatam di luar Ramadan, 7 hari sekali. Begitu masuk Ramadan, 2 hari sekali khatam, 3 hari sekali khatam. Begitu 10 hari terakhir, per 1 hari sekali khatam, 1 hari sekali khatam. Begitu juga Al-Imam Al-Bukhari. Al-Imam Al-Bukhari itu khatam Quran setiap waktu siang Ramadan. Siangnya itu khatam Quran per hari. Malamnya ketika selesai sholat tarawih, beliau melanjutkan dengan sholat tahajud per 3 hari khatam Quran. Di sholatnya per 3 hari. Tapi khatam Quran di siang harinya 1 kali. Allahu Akbar. Kok bisa? Karena orang yang hafal Quran Bapak Ibu, yang Al-Qurannya mantap, hafalannya, bacaannya bagus ya, sekali duduk itu bisa 7 jam, 8 jam selesai. Kalau bacaannya bagus, hafalannya bagus ya, ya kita kan enggak begitu. Cobalah Ibu, Bapak baca surah Al-Fatihah. Matanya kemana, hatinya kemana, Al-Fatihah enggak lupa kan? Meskipun enggak khusyuk, enggak lupa kan? Sampai selesai. Nah begitulah orang-orang yang hafal Qurannya mantap. Langsung keluar seperti minum air. Biasa saja, dan bacanya benar, cepat. Ya, dan semua bacanya benar dan hafalannya bagus. Sekali duduk 7 jam selesai. 8 jam selesai. Maka jangan aneh, kok bisa
di waktu pagi siangnya khatam Quran sekali dalam sehari. Dan mereka nggak capek. Kita, waduh, jangankan khatam Quran sekali, satu hari sekali ya. Coba deh baca 1 baris, 2 baris, 3 baris, netes air mata ya. Kenapa? Ngantuk. Ngaku aja deh. Baru 3 baris, boro-boro 1 halaman, langsung tetes air mata. Kenapa? Wah, takut kepada Allah dia nih, baca Quran meresap sekali. Enggak, ngantuk. Baru 3 baris. Iya, duduk mulai pegel sana, pegel sini. Jangankan baca Quran, dengerin kajian juga. Udah mulai tuh kiri, kanan, kiri, kanan. Ya, mendengarkan kajian itu udah capek ya. Bagaimana baca Quran? Kenapa? Kalau duduk di sini udah mulai capek, ya baru mulai. Kenapa? Karena memang udah capek dari tadi malam Pak Ustadz. Dari tadi malam kita capek tahajudnya. Dan tadi subuh juga selesai mengkhatamkan Quran. Amin dong. Bener gak nih? Sebetulnya yang capek itu yang ngomong apa yang denger sih? Yang capek siapa Pak? Yang ngomong apa yang denger? Kami lebih capek Pak Ustadz karena kami duduk dan berusaha memahami apa yang Pak Ustadz sampaikan. Yang benar. Ya, jadi persiapan kita amal soleh Bu, Bapak ya. Lihat kita ceritakan orang-orang yang dahsyat, maksudnya memang kita nggak bisa seperti mereka, tapi kita menceritakan supaya kita lebih termotivasi, lebih semangat gitu loh. Ya, yang kedua supaya kita tidak ujub, berbangga-bangga dengan bacaan kita yang sangat sedikit dan banyak salahnya. Gitu loh, kita cerita bagaimana, oh itu kan Rasulullah, oh ini kan sahabat, oh ini kan tabi'in. Memang kita nggak bisa seperti mereka, iman kita beda. Makannya juga beda, mereka makan korma, kita makan nasi. Nah coba aja makan korma, bisa nggak kayak gitu? Nggak bisa juga kan? Kita ganti makanan deh, makan korma nih supaya bisa khatam Quran per hari, 1 hari sekali. Nggak bisa juga, karena mereka sudah terlatih ya. Ya terlatih seperti itu, pemanasan mereka bukan 1-2 hari sebelum Ramadan. Udah lama pemanasan itu. Ya, tapi lebih ditekankan lagi pemanasannya mulai Rajab dan Sya'ban. Mulailah mereka lebih giat membaca Quran, jadi begitu masuk Ramadan bisa diperbanyak lagi. Lebih dibandingkan bulan-bulan sebelumnya. Termasuk apa? Tadi kan baca Quran ya, termasuk apa? Sholat sunnahnya. Lihat bagaimana para sahabat ketika sholat tarawih dari mulai ba'da isya sampai menjelang datangnya subuh. Bertelekan tongkat, ratusan ayat yang dibaca. Imamnya diganti-ganti, Ubay bin Ka'ab dan Tamim Ad-Dari. Sholat tarawih ya, dari mulai ba'da isya sampai menjelang subuh. Tinggal dikit lagi nih waktu sahur. Tapi mereka bisa, kenapa? Mereka kan manusia bukan malaikat. Dan mereka fisiknya sama seperti kita. Tapi mereka punya iman, ilmu, dan amal yang hebat. Itu yang menjadikan mereka bisa bertahan. Dan memang mereka sudah terlatih. Terbiasa pemanasan di bulan-bulan sebelumnya. Coba besok nih mulai tanggal 1 Ramadan Pak. Ayo sama-sama kita coba nih. Mungkin di rumah, mungkin di masjid ya. Baca imamnya sampai menjelang sahur. Kira-kira gimana? Gimana? Siap? Di masjid misalnya, diajak Bapak Ibu, hari ini kita mulai 1 Ramadan, kita baca Quran sampai menjelang sahur ya. Gimana? Jangankan makmumnya, imamnya hilang. Jangankan makmumnya, imamnya hilang. Imamnya kemana tuh? Kok bisa hilang? Nggak bisa kita, mohon maaf ya, kita menceritakan diri kita ini, nggak bisa. Kenapa? Karena pemanasan kita kurang. 2 hari menjelang Ramadan baru mulailah kita baca Quran pengen banyak-banyak, nggak bisa, sesuai kemampuan aja. Fattaqullaha mastata'tum kata Allah, bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Ya, tapi maksud saya menceritakan seperti ini supaya kita tuh apa tadi? Supaya kita lebih termotivasi lagi dan lebih maksimal mencapai ibadah yang lebih banyak dan lebih baik dan berkualitas dan benar tentunya ya. Dan kita pun tidak timbul ujub dan sombong
Karena kita baca bagaimana salat malamnya Rasulullah, bagaimana salat malamnya para sahabat, subhanallah. Bagaimana para tabi'in, bagaimana berikutnya Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, beliau mengkhatamkan Quran seharinya Bu, 2 kali. 2 kali mengkhatamkan Quran Al-Imam Asy-Syafi'i. Berarti sebulannya berapa kali? 60 kali. 60 kali mengkhatamkan Al-Quran. Coba kita mau bangga-bangga ceritain ke orang, pasang status di WhatsApp, pasang ini di Instagram, Facebook, YouTube. Na'udzubillah. Ketika Ramadan umroh, boleh nggak sih? Boleh. Umroh fi Ramadan ta'dilu hajjatan ma'i. Kata Nabi SAW, umroh di bulan Ramadan itu sama seperti haji bersamaku. Orang yang umroh di bulan Ramadan, pahalanya seperti berhaji bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berarti pahalanya besar. Makanya orang berbondong-bondong umroh di bulan Ramadan. Ya, apalagi di 10 hari terakhir ya. Makanya semakin mundur mendekati Idul Fitri, semakin mahal biayanya. Memang semakin besar juga pahalanya. Subhanallah, karena biasanya di 10 hari terakhir itu semakin banyak ibadah yang ditekankan sebagaimana Qatadah tadi. Qatadah itu per hari khatam, per hari khatam, per hari khatam di 10 hari terakhir. Bukan sibuk buat kue. Masih ada nggak di sini ibu-ibu yang buat kue? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jangan, di 10 hari terakhir, jangan repotkan dengan kue dan makanan, secukupnya aja. Kalau perlu kurang beli aja dari luar. Ini cuma 10 hari, selama setahun itu betul-betul kita maksimal. Tuh suaminya tolong kasih tahu ya, istrinya, jangan sampai mereka sibuk dengan makanan dan kue-kue. Lebaran tanpa kue pun gak masalah kok. Gak ada hadisnya, barang siapa yang tidak ada kue di rumah, maka dia diancam dengan siksa. Nggak ada hadis begitu. Barang siapa tidak ada makanan lontong sayur di rumah, nggak ada hadis begitu. Aisyah nggak begitu, istri-istri Nabi nggak begitu, sibuk di dapur, masya Allah, dari pagi ngulek aja, ya, ngulek buat ini, buat ini, buat ini, makanan ini, pokoknya gimana mewahnya, enggak. Itu perbuatan salah itu, bid'ah dolalah, bid'ah dolalah. Perbuatan yang tidak ada tuntunannya ya. Jangan. Justru di akhir-akhir Ramadan itulah puncaknya ibadah kita yang lebih banyak. Apalagi ada malam Lailatul Qadar lagi. Malam-malam ganjil kan. Musibah besar kalau kita tidak manfaatkan itu. Maka suami ingatkan istrinya. Istri pun ingatkan suaminya sama-sama. Ingatkan juga anaknya. Jangan terlalu banyak aktivitas dunia. Kurangi aktivitas duniawi kita ini. Jadi poin keempat, amal soleh ini persiapan kita. Jadi bagaimana supaya lebih maksimal? Kurangi aktivitas dunia kita. Kalau memang kita bisa libur. Kalau bisa kita lembur, apa namanya? Bukan lembur, ambil cuti ya. Bisa libur atau ambil cuti barangkali. Kalau nggak bisa juga, ya sudahlah maksimal. Gimana caranya supaya kita lebih banyak ibadah. Ya, dan kalau kita yang punya perusahaan, masya Allah kita bisa tutup toko kita, warung kita, atau kita serahkan kepada pegawai kita untuk mengelola, khususnya di 10 hari terakhir. Kalau bisa dari awal tanggal 1 Ramadan. Nih, saya mau cerita nih Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat. Cerita nyata nih, kisah tukang lontong sayur. Pernah saya cerita di sini? Ada tukang lontong sayur Bapak Ibu, setiap hari lewat di depan rumah saya, jam 8:30 lewat dia. Dan lontong sayurnya enak. Oh kalah yang di sini kalah. Kalah, masih enak yang di sana. Dia dorong gerobak nih, masya Allah setiap 8:30 lewat. Tinggal sendirian di Depok, kan saya tinggal di Depok ya. Istrinya, anak-anaknya di kampung. Ya jadi dia kerja sendirian. 8:30 lewat, ini kisah nyata. Saya tanya sama dia berapa tahun yang lalu, ketika menjelang Ramadan, dia pulang kampung. Maka begitu pulang lagi ke Depok setelah Lebaran, saya tanya, Pak kenapa pulang? Ya, kan bisa Bapak jualan, lontong sayur kan masih banyak yang beli. Apalagi ketika Idul Fitri loh,
Oh, banyak yang beli itu. Apa kata dia Bapak Ibu? Tolong dengarkan nih. Apa kata jawaban tukang lontong sayur yang bukan ustadz, bukan orang yang mengenal sunnah dan manhaj salaf. Dia orang awam, tapi apa perkataan dia seperti menampar pipi saya. Perkataan dia, Pak Ustadz, dunia ini sebentar, mati itu pasti. Saya ingin beribadah dengan maksimal. Saya ingin sholat tarawih full. Saya ingin bisa menghatamkan Al-Quran. Kalau saya jualan sepanjang Ramadan, saya nggak bisa maksimal ibadah kepada Allah. Hidup kan sebentar, mati kan pasti. Hah? Ini bahasa saya ini. Ceramahnya saya begitu kan. Kok bisa saya diceramain kan? Kebalikan. Wah, luar biasa. Dia nggak mau diganggu. 1 bulan itu dia pulang kampung. Dan kemarin hari Sabtu dia pulang. Sabtu yang lalu. Kan masih lama. Bukan Sabtu yang hari ini. Sabtu yang lalu dia pulang. Karena ketemu pas beli Sabtu yang lalu. Pulangnya kapan Pak? Hari ini saya pulang. Ini terakhir. Loh kan masih lama. Mungkin 10 hari lagi. Tidak, saya harus ada persiapan. Aduh, orang miskin. Perlu ada persiapan. Anak 5 pesantren. Dia butuh duit. Tapi 10 hari sebelum datangnya Ramadan udah pulang duluan. 1 bulan dia libur. Nggak mau diganggu. Kita yang udah kaya nih. Lebih kaya lah dibandingkan tukang lontong sayur. Rumah kita megah, mobilnya mewah. Kadang Lamborghini, Lamborghini. Iya, ada gini, ada gitu. Tapi ternyata kita tidak seperti itu kan. Tinggal 2 hari lagi, 3 hari lagi, kita tidak mempersiapkan bekal. Dia 10 hari Sabtu yang lalu sudah pulang duluan. Saya nggak mau diganggu Pak Ustadz. Saya pengen ada persiapan selama Ramadan full tarawihnya, full juga khatam Qur'annya. Dan ibadah-ibadah yang lain. Nanti begitu selesai Ramadan, Idul Fitri, beberapa hari kemudian datang lagi dia. Dorong lagi, dorong gerobak, Masya Allah. 1 hari bisa selesai 60 piring. Bahkan piring-piringnya pun juga ya, dicuci maksudnya piring-piringnya. Subhanallah, orang miskin. Kenapa kita tidak seperti itu? Persiapannya maksimal dia. Makanya saya ajak kepada seluruh kaum muslimin dimanapun berada, ketika saya menyampaikan kajian ini, ayo kurangi kesibukan duniawi kita. Selama 1 bulan Ramadan, kalau bisa libur. Kita liburkan diri kita, karena kita memang kerja sendiri gitu loh. Kita punya usaha sendiri, kecuali kalau kita kerja sama orang ya, maka kita ya otomatis kan mungkin bisa ambil cuti, nggak bisa ya apa boleh buat. Ya kita ambil libur nggak bisa apa boleh buat, tapi paling tidak kita bisa lebih maksimal lah mudah-mudahan. Tapi kalau kita kerja sendiri, kita pun sudah tercukupi, hanya 1 bulan, 11 bulan kita sudah sibuk banget mencari dunia ini. Aktivitasnya kemana-mana. Kalau nggak bisa 1 bulan, paling tidak 10 hari terakhirnya libur. Tinggalkan semua aktivitas, ngaji pun libur. Oh, ngaji juga jangan ngaji terus. Ramadan itu bulan beramal soleh, bukan bulan ngaji. Taklim tuh sekali-sekali, barangkali kita butuh, oh ini temanya bagus nih, saya butuh ilmunya. Ya udahlah seminggu sekali lah. Ya seminggu sekali, bukan setiap hari. Pagi di mana, siang di mana, sore di mana, akhirnya malamnya puyeng. Kebanyakan ilmu di kepalanya, mau kemana nih? Kurangi ngajinya, ibu-ibu kan begitu. Kalau ibu-ibu nih pagi di sini nih, terus siang kemana, terus sore kemana, Masya Allah. Sehari 3 kali ngajinya, pulang-pulang ke rumah ketemu suami, Allah berfirman. Suami diceramahin. Kata suami, mana makanan berbuka ini? Rasulullah bersabda. Lapar nih udah azan maghrib. Dengarkan perkataan Allah dan Rasul yang mesti kita pahami. Makan tuh ayat. Bagaimana? Ini kan bukan makanan. Butuh makan, kita udah maghrib ini. Ibu ya, kurangi taklim. Saya menyampaikan kemana-mana. Kurangi kajian-kajian. Bukan berarti harus libur semua 1 bulan gak ada ngaji sama sekali. Oh silahkan. Tapi kalaupun ada kebutuhan, ya seminggu sekali lah. Ya, tapi kalau bisa diliburkan lebih baik. Kenapa diliburkan? Karena kita ingin fokus mengejar ibadah amal yang lebih banyak. Ya, terutama salat sunnah, membaca Quran dan bersedekah. 3 amal ini yang Rasul paling banyak dan para sahabatnya lakukan di sepanjang Ramadan. 3 amal ibadah ini. Ibadah lain mereka kerjakan juga, tapi 3 ibadah ini yang paling banyak menonjol kita baca dalam riwayat.
memperbanyak ibadah salat sunnah pagi, siang, sore dan malam. Ya, memperbanyak membaca Quran dan bersedekah. Ya, makanya kita lihat Imam Syafi'i bisa 2 kali sehari khatam Quran. Kenapa? Karena memang beliau selama Ramadan tutup majlis taklimnya, nggak ada kajian. Imam Malik, gurunya Imam Syafi'i rahimahullah, beliau pun selama Ramadan tutup, tidak ada kajian. Majlis ilmunya tutup selama sebulan. Begitu juga Imam Ahmad bin Hanbal. Para ulama-ulama terdahulu ada yang tetap berbuka ya, tetap artinya membuka majlis taklim ada, tapi banyak yang menutup. Kenapa? Karena mereka ingin konsentrasi penuh ibadah, sehingga makanya bisa digeber. Apa digeber bahasa Indonesianya? Gaspol. Bahasa milenialnya gaspol, gaspol. Digeber ya, geber ini bahasa apa sih? Bahasa Spanyol ya, digeber gitu. Makanya ibadahnya bisa seperti itu. Kita kan heran, wah ini kayaknya nggak kerja ya. Kok bisa begitu? Sehari sekali khatam, 2 hari sekali khatam, 3 hari sekali khatam. Memang mereka nggak kerja. Sengaja mereka meliburkan. Bukan saja mencari nafkah, ngajar pun libur. Saya pun juga mengurangi. Nah ibu bapak juga mengurangi. Datang ke majelis ilmu. Kalau bisa ya jangan terlalu banyak, apalagi sehari 3 kali. Waduh, jadi baca Qur'annya kurang dong. Padahal yang kita prioritaskan, ya kita lihat kan contohnya Rasulullah dan para sahabat dan para tabi'in dan generasi berikutnya. Yang mereka prioritaskan ternyata adalah memperbanyak ibadah sholat sunnah dan membaca Quran dan bersedekah. Ya, coba kita lihat Allah pun menyebutkan 3 ibadah ini dalam 1 ayat. Berarti Allah mencintai 3 ibadah ini, terutama di bulan Ramadan. Apa kata Allah? Innal ladzina yatsluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirra wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Sesungguhnya orang-orang yang senantiasa membaca Quran, orang-orang yang senantiasa mendirikan salat, orang-orang yang senantiasa menginfakkan hartanya ketika lapang dan sempit, ketika sembunyi dan terang-terangan, maka mereka mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi selama-lamanya. Allah sebutkan 3 ibadah dalam 1 ayat ini. Siapa yang tahu di mana posisinya? Saya kasih tahu bocorannya ya. Ayat itu ada dalam Al-Quran. Dan ayat itu ada di antara Al-Fatihah dan An-Nas. Itu 2 bocorannya. Bocoran ketiga, ayat itu pernah Allah turunkan sebagai wahyu. Tuh 3 bocoran. Di mana Bu? Ngikut. Innal ladzina yatsluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirra wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Ayo, siapa duluan? Pak, ada hadiah enggak nih, Pak? Handphone ada enggak? Surah apa? Maaf Pak Ustadz, kami takut menjawab, takut ria. Nanti merusak keikhlasan kami. Enggak. Insya Allah aman. Di surah Fatir. Surah ke-29. Surah ke-35 ayat ke-29. Ya. Surah Fatir surah ke-35 ayat ke-29. Ya, coba lihat. Surah Fatir ayat ke-29. Sesungguhnya orang-orang yang membaca Al-Quran, mendirikan sholat, dan menginfakkan hartanya secara sembunyi dan terang-terangan, mereka mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi selama-lamanya. Betul? Bapak Ibu jangan buka handphone, jangan buka Quran, bagi yang sudah hafal. Ya, nah 3 ibadah ini yang Allah sebutkan. Dan 3 ibadah ini ternyata yang paling banyak Rasul dan para sahabat lakukan di sepanjang Ramadan. Tentunya setelah berpuasa, ibadah apa lagi yang lain? Salat, baca Quran dan bersedekah. Kita baca dalam literatur hadis-hadis, ternyata 3 ibadah ini yang lebih mereka prioritaskan, diperbanyak, maka kurangi segala macam aktivitas yang bisa kita kurangi. Ya, mungkin mencari nafkahnya atau mungkin yang lainnya.
Ya, termasuk tadi buat kuenya, memakan apa yang enak-enak, dimasak, ini masak aja butuh 3 jam masaknya. Ya Allah, musibah itu. Orang yang betul-betul mengetahui keutamaan, keistimewaan dan kelebihan bulan Ramadan, jangankan per jam, per menit, per detik pun mereka tidak mau sia-siakan. Ya, yuk sama-sama ya. Kita berusaha mati-matian ini. Siap untuk mati-matian ibadah sepanjang Ramadan? Siap untuk habis-habisan ibadah sepanjang Ramadan? Siap untuk mati? Enggak siap. Kalau sebut mati enggak siap ya. Kalau siap untuk ibadah insya Allah bisa Pak Ustadz ya. Memang kita enggak siap untuk mati Bu, karena kita yang merasa dosa kita banyak ya. Amal kita sedikit, gimana ini? Tapi ya tetap kita berbaik sangka kepada Allah ya. Yang penting kita berusaha, ikhtiar, taubat dan taubat. Tetap kita melakukan segala macam perintah. Nah, 3 amal ibadah tadi yang kita sampaikan ya, ternyata juga Rasul sebutkan di hadis. Itu kan Allah sebutkan dalam surah Fatir ayat 29. Ternyata Rasul juga menyebutkan 3 ibadah itu di hadis. Hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad ya. Ahmad, Abu Daud, Tirmidzi, An-Nasai. Ya, hadis yang sahih dan juga Ibnu Majah. Ketika beliau menafsirkan surah Al-Mu'minun ayat ke-60. Di surah Al-Mu'minun ayat ke-60. Allah menyebutkan walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah annahum ila rabbihim raji'un. Orang-orang yang memberikan apa yang telah mereka berikan lalu mereka diliputi rasa takut kepada Allah setelah melakukan perbuatan itu. Apa maksud ini? Surah Al-Mu'minun ayat ke-60. Apa maksudnya? Orang yang habis mengerjakan suatu perbuatan, kemudian dia takut setelah itu. Perbuatan apa ini? Maka Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Nabi SAW, apakah maksudnya orang yang habis melakukan perbuatan mencuri, atau berzina, atau minum minuman keras, lalu setelah itu dia takut kepada Allah? Karena ini kan dosa. Dia takut kepada Allah karena dia tahu bahwa dia akan kembali kepada Allah, akan diminta pertanggungjawaban. Apakah orang yang melakukan dosa setelah itu dia takut? Contoh dosanya apa? Mencuri, berzina dan minuman keras. Apa kata Nabi? La ya bintas Siddiq. Bukan itu maksudnya wahai putri Abu Bakar As-Siddiq, walakinnahumul ladzina yusallun wa yasumun wa tasaddaqun wa hum yakhafun an la yuqbala minhum. Ya, maksudnya adalah orang yang telah mendirikan ibadah salat, orang yang telah melakukan ibadah puasa, dan orang yang telah bersedekah. Kemudian dia takut kalau amal mereka tidak diterima. Ya, setelah dia salat, setelah berpuasa, setelah bersedekah, kemudian dia takut kalau amal mereka tidak diterima. Itu maksudnya Al-Mu'minun 60. Setelah ibadah takut, bukan setelah berdosa. Kalau setelah berdosa takut itu wajar. Karena dia tahu akan mendapatkan balasan hukuman. Tapi ini setelah beribadah, benar ibadahnya, ikhlas dan mengikuti sunnah. Tapi setelah itu takut kalau ibadahnya nggak diterima. Nah, inilah orang-orang yang benar dalam peribadahannya. Dan Rasul menyebutkan 3 contoh. Apa itu? Orang yang sholat, orang yang berpuasa, dan orang yang bersedekah. Lagi-lagi disebutkan ini ibadah yang paling banyak dilakukan di sepanjang Ramadan. Maka begitu selesai Ramadan nanti, atau mungkin per hari yang kita lakukan, jangan sombong, jangan ujub, ya. Pertahankan keikhlasan kita. Justru di sini Rasul mengajarkan setelah dia sholat, setelah dia berpuasa, setelah bersedekah, takut. Ada rasa takut di hatinya kalau jangan-jangan ibadah saya gak diterima, jangan-jangan ibadah gak diterima. Nah, orang seperti ini yang punya peluang untuk diterima ibadahnya. Bukannya setelah ibadah sombong. Ya, apalagi ketika umroh dan haji, foto depan Ka'bah, samping Ka'bah, atas Ka'bah, barangkali foto-foto masukin ke sosial medianya. Ini cara menyambut Ramadan. Siapkan apa yang pertama? Iman. Yang kedua, niat yang ikhlas. Ketiga, ilmu. Yang keempat, amal. Yang kelima, doa. Siapkan persiapan ini, doa sebelum datangnya Ramadan. Dan orang-orang terdahulu ternyata menyiapkannya 6 bulan. Sebelum datangnya Ramadan, 6 bulan sudah dipersiapkan doanya.
Ya, sebagaimana silakan Bapak Ibu kalau ingin melihat doanya, contohnya di Telegram saya ya, tanggal 13 Januari. Di Telegram saya, aplikasi Telegram ya, tanggal 13 Januari. Doanya orang-orang terdahulu 6 bulan sebelum datangnya Ramadan. Allahumma sallimni ila Ramadan wa sallim li Ramadan wa tasallamhu minni mutaqabbala. Ya Allah, sampaikan diriku ke dalam bulan Ramadan dan sampaikan Ramadan kepadaku dan terimalah amal ibadahku. Iya, contoh doanya 13 Januari. Ada? Ada Bu? Nah, sudah dapatkan insya Allah. Tanggal 13 Januari, ini kan tanggal berapa sekarang? 9 Maret ya? Nah, berarti sekitar 2 bulan yang lalu ya. 13 Januari, contoh doa salah satunya persiapan sebelum datangnya Ramadan. Ya Allah, sampaikan diriku ke dalam bulan Ramadan dan sampaikan Ramadan kepadaku dan terimalah amal ibadahku. 6 bulan sebelum datang Ramadan sudah berdoa seperti ini. Subhanallah. Kenapa? Karena mereka khawatir nggak sampai. Ya, tiba-tiba meninggal dunia. Besok mau Ramadan, hari ini bisa meninggal dunia nggak seseorang? Bisa. Seminggu sebelumnya meninggal, sebulan sebelumnya meninggal, besok mau Ramadan, hari ini meninggal. Nah, ini ikhtiar kita kan, karena doa itu bisa menolak takdir, bisa mengubah takdir doa dari seseorang. Jika Allah berkehendak, Allah ganti. Nah, mereka khawatir tidak bisa mendapatkan Ramadan karena mereka rindu untuk bertemu kembali, beribadah di dalamnya. Maka mereka berdoa, banyak-banyak berdoa, persiapan. Doanya macam-macam ya, dimintakan kesehatan, diberikan kekuatan, ditambahkan taufik dan hidayah ya. Dan ini juga sampaikan ya Allah diriku ke dalam bulan Ramadan supaya bisa ibadah lagi. Kalau bisa jangan dimatiin dulu deh. Saya ingin beribadah lagi di bulan Ramadan, tapi kalau sudah Allah takdirkan ya sudah, apa boleh buat. Ini ikhtiar namanya. Sampaikan diriku ke dalam bulan Ramadan dan sampaikan Ramadan kepadaku dan terima amal ibadahku. Ketemu Bapak Ibu 13 Januari di aplikasi Telegram ya. Yang keenam, yang terakhir, persiapan yang mesti kita miliki adalah kita bertaubat. Ramadan, kupersiapkan diriku menyambutmu, maka siapkan taubat kita sebelum datangnya Ramadan. Kenapa? Kalau orang yang bertaubat dengan taubat nasuha dan taubatnya diterima oleh Allah, apa yang terjadi Bapak Ibu? Kita bertaubat, Allah terima taubat kita, apa yang terjadi? Allah gugurkan dosa-dosa. Karena taubat diterima, gugurlah semua dosa. Nah, kalau sudah dosanya sedikit atau enggak ada, maka tentu menjadi ringan, gampang dan enteng dan mudah kita beribadah. Orang yang malas, enggak semangat, enggak sungguh-sungguh beribadah, kenapa? Karena banyak dosa dia. Coba kita evaluasi. Kalau kita termasuk orang yang malas beribadah, yang wajib, apalagi yang sunnah, yang wajib aja malas, ya, apa yang terjadi? Ini gara-gara akibat dari dosa. Semakin banyak dosa, semakin malas. Bukan malas lagi, semakin dia tidak suka dengan amal itu, amal yang diwajibkan dan disunnahkan. Semakin sedikit dosa kita, semakin lembut hati. Semakin sedikit dosa kita, mudah meneteskan air mata. Semakin sedikit dosa kita, mudah khusyuk ketika ibadah. Semakin sedikit dosa kita, semakin ringan, mudah, gampang dan enteng untuk memperbanyak ibadah di bulan Ramadan. Makanya kita masukkan di poin ke-6, persiapkan taubat. Kalau taubat diterima, dosa udah habis. Atau minimal tinggal sedikit lah, mudah-mudahan. Nah, kalau sudah seperti itu, memudahkan langkah kita nanti. Ayo ke masjid, males. Tutup aurat, nggak mau. Ajak ngaji, nggak mau. Kenapa ya? Suka nggak mau. Karena dia masih banyak dosa. Orang yang masih banyak dosa, susah dia untuk diajak. Maka harus bertobat dulu, supaya dosanya tinggal sedikit atau habis semuanya. Semakin sedikit dosa kita, semakin mudah kita untuk taat. Kenapa para ulama tadi bisa sholat malamnya sampai menjelang subuh? Subhanallah, sampai mereka baca Quran berkali-kali khatam, kok ringan banget, kita susah, 3 baris saja udah ngantuk, karena dosa mereka sedikit. Bapak Ibu dosanya sedikit apa banyak? Ibu-ibu kalah tuh, bapak-bapak bilang sedikit tadi. Ya, bapak-bapak sedikit, ibu-ibu banyak, betul Pak ya? Masya Allah.
Kalau saya lihat sih ibu-ibu ini dosanya sedikit juga, ya. Dikit-dikit dosa, dikit-dikit dosa. Dikit juga sih, dikit-dikit dosa, dikit-dikit dosa. Janganlah Ustadz, enggak bercanda aja Bu ya, Masya Allah. Kan udah bertakwa semua di sini. Nah, coba nih yang terakhir nih. Jadi ada 6 poin ya kurang lebih persiapan masuknya Ramadan. Yang terakhir ini yang salah nih, yang terjadi kemarin. Berapa hari yang lalu di komplek perumahan saya dikejutkan jam setengah 11 malam Bapak Ibu. Menyambut Ramadan yang salah ini dan dosa besar. Setengah 11 malam berapa hari yang lalu ada pawai masuk ke komplek perumahan. Pawai dia pukul beduk sekeras-kerasnya, dia keliling komplek perumahan, nyanyi-nyanyi selawat-selawatan jam 11, setengah 11 malam. Orang waktu tidur, istirahat, orang capek, ada bayi, ada orang sakit. Maksudnya mengingatkan bahwa sebentar lagi ini Ramadan, sebentar lagi Ramadan. Bukan orang komplek, orang luar. Orang luar masuk komplek. Kok diizinkan? Setengah 11. Kan pagi aja kita nggak terima mengganggu. Ya, berisik sekali suaranya. Setengah 11. Sebentar lagi kita Ramadan. Masya Allah bergembira begitu maksudnya. Masa malam-malam, baca selawatnya juga enggak sesuai syariat, mengganggu orang, dosa besar itu. Masa begini cara menyambut Ramadan? Menyambut Ramadan dengan 6 poin tadi yang kita bahas. Ini persiapan pemanasan, bukan mukul beduk, baca selawat, teriak-teriak, keliling komplek, jam setengah 11 malam. Ini saya curhat nih. Depan rumah saya masalahnya, lewat situ. Apa yang terjadi? Udah lewat nih. Enggak lama lewat lagi kedua kali. Ya Allah kok rumah saya lagi. Oh kayaknya ada sesuatu nih. Dia benci dengan Ustadz ini. 2 kali lewat jam setengah 11. Ya tentunya warga marah semua. Ya naudzubillah min dzalik. Cuman enggak berani keluar mereka. Ya takut juga mereka karena ini kan ramai sekali. Pakai motor, pakai mobil, jalan kaki. Orang dari luar. Berteriak-teriak, ini bukan begini cara menyambut, ada pawai-pawai, kadang-kadang di jalanan-jalanan kan, jalan raya gitu, teriak-teriak. Ini masuk komplek, coba aja di Tanjung Mas ini. Kalau malam-malam jam setengah 11, andai kata terjadi, teriak-teriak, berisik setengah 11, apa yang terjadi Bu? Apa yang terjadi Pak? Hah? Mereka ramai. Ya naudzubillah, salah menyikapi bagaimana pemanasan. Bagaimana persiapan? Bukan orang tahu kok Ramadan sebentar lagi, nggak usah dikasih tahu. Ya, dengan cara seperti itu mereka teriak-teriak jam setengah 11 malam, waktunya istirahat. Udah keluar, udah muter, balik lagi ke rumah saya lagi, depan rumah saya. Oh, ini namanya ngajak perang nih. Saya pun mulailah ngasah golok. Ya, ini tambahan saja bahwa ternyata tidak semua kaum muslimin yang paham ya. Maksud dia mungkin baik, persiapan nih bahagia, gembira menyambut Ramadan. Tapi bukan begitu caranya, bahkan dosa besar. Satu rumah saja berapa orang yang merasa terzolimi, terganggu. Itu berapa rumah itu, satu komplek. Dosa besar mereka semua itu. Baik ya. Sampai di sini barangkali sisa waktu yang ada bisa kita pergunakan untuk bersoal jawab. Barangkali Bapak Ibu memiliki beberapa pertanyaan berkaitan dengan ibadah kita di sepanjang Ramadan ya. Pak Ustadz, mau tanya kalau untuk iktikaf itu ada yang buka tenda, nginep, ada yang datang dari Isya, terawih, terus ada juga saya sih termasuk yang datangnya jam 12 malam nanti setelah suruk pulang gitu. Nah ini yang karena masih aktif ya, masih kerja, jadi kadang-kadang juga nggak bisa nginep selama 10 hari. Yang terbaik itu gimana Pak Ustaz? Makasih. Iya, barakallahu fiik. Pertanyaan pertama tentang masalah itikaf ya. Kita jelas memahami itikaf itu adanya di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Yang lebih diprioritaskan ya.
Sunnahnya 10 hari terakhir, tentunya itikaf di masjid. Berdiam diri di masjid ya, bukan di rumah, bukan di kantor. Ya, itikaf itu berdiam diri di masjid dalam rangka untuk mendekat diri kita kepada Allah, mendekatkan diri kita kepada Allah. Dan itikaf boleh bebas, paginya, siang, sore ataupun malam. Ya, meskipun cuma sebentar 1 jam nggak masalah. Karena tujuannya itikaf itu adalah berdiam diri di masjid untuk mendekatkan diri kepada Allah. Berdiam diri, ya, dalam rangka ibadah di sana, mungkin sholat, baca Quran dan lain-lain. Silakan semampunya. Tapi memang yang terbaik adalah tidak pulang ke rumah selama 10 hari full di masjid. Ya, besoknya Idul Fitri, begitu maghrib baru pulang. Begitu, ini maksimalnya. Tapi kalau kita nggak bisa, pagi mungkin kerja, siang, sore nggak bisa, mungkin bisanya malam. Ya, malam pun ya jamnya juga mungkin jam 12 sampai subuh atau mungkin sampai sahur, kita pulang sahurnya di rumah. Nggak masalah, semampunya saja. Yang penting iktikafnya di masjid, bukan di tempat yang lain. Ya, arealnya termasuk areal masjid, disitulah yang ikhwan terpisah dengan akhwat ya, tempat iktikafnya, dan tentunya tidak boleh mengganggu. Tidak boleh mengganggu orang-orang yang sesama itikaf ya, karena mereka sama-sama ibadah, jangan sampai mengganggu yang lain, jadinya berdosa. Dan tentunya bagi wanita yang itikaf harus tetap menutupi auratnya ya, jangan ibu-ibu buka aurat di masjid ketika itikaf. Karena bisa jadi ada orang yang memang jahil, iseng, atau mungkin ada CCTV-nya yang selalu memantau petugas-petugas keamanan. Itu kan kelihatan sekali, terbuka aurat, buka jilbab segala macam. Maka diperhatikan. Dan kemudian juga bagi ibu-ibu yang punya suami, nggak boleh itikaf tanpa izin suami. Ya, itikaf sunnah, melayani suami dan anak itu wajib dengan memasak makanan dan lain-lain. Jangan sampai ketika buka maghrib nggak ada makanan, ibu-ibu sedang itikaf, ditelepon sama suami, mana makanan? Saya lagi itikaf mas. Jadi gimana? Cari sendirilah. Nggak boleh. Itikaf sunnah, jangan mengejar sunnah meninggalkan yang wajib. Dan ibu ketika mempersiapkan makanan, minuman, berbuka dan sahur, itu berpahala besar. Itu juga ibadah juga. Ibadah dalam bentuk yang lain. Masya Allah, itu biasanya para wanita kan yang mempersiapkan itu. Ya, persiapkan makanan berbuka dan sahur, itu Masya Allah pahalanya besar. Jadi jangan tertipu dengan ibadah-ibadah sunnah ketika meninggalkan yang wajib. Ya, demikian Pak ya. Semoga nanti kita bisa beriktikaf ya, semampu kita, apakah sehari, apakah 1 jam, apakah malam aja, nggak masalah. Pokoknya yang penting ikhlaskan niat. Kenapa? Nah ini juga nih, orang yang iktikaf kan tuh bercampur aduk tuh niatnya tuh. Kenapa? Orang melihat, wah kamu hebat ya, kamu hebat ya. Kita pun juga menonjolkan, iya memang saya hebat. Berapa lama kamu iktikaf? Setengah jam aja berbangga-bangga. Ya, karena ibadah kita tuh dilihat sama orang. Kita itikaf di masjid ketahuan nggak Bapak Ibu? Ketahuan nggak? Orang ngelihat kan, ketahuan. Nah, kalau ibadah yang ketahuan ini biasanya lebih sulit untuk menjaga niat. Tapi kalau ibadah yang nggak ketahuan, insya Allah lebih aman. Ya, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Silakan yang lain. Silakan Bapak, Ibu-ibu. Ustadz izin membacakan pertanyaan yang masuk. Assalamualaikum Ustadz, Ana dikirimi teman doa menghadapi awal Ramadan. Apakah ini sahih? Allahumma ahlainu alaina bil yumi wal iman wassalamati wal islam Rabbi wa rabbukallah. Apakah itu sahih Ustadz? Diulang lagi. Allahumma ahillallahu alaina bil yumni wal iman wassalamati wal islam Rabbi wa rabbukallah. Iya, itu adalah doa masuknya awal bulan. Oh, iya. Awal bulan, kapan saja masuk awal bulan, bukan Ramadan saja. Kita berdoa kepada Allah agar kita mendapatkan kebaikan-kebaikan. Jadi masuknya awal bulan Hijriyah. Ya. Memang ada tuntunannya, tapi kalau doa akhir tahun nggak ada contohnya.
doa akhir tahun Hijriyah atau Masehi. Enggak ada doa secara khusus. Ya, tapi kalau doa di awal bulan, ketika awal bulan kan tanggal 1 ya, 1 Ramadan, mau 1 Muharram, 1 apa, pokoknya bulan-bulan Hijriyah kita memang disunnahkan untuk berdoa ya, karena kita ingin supaya mendapatkan kebaikan dan Rasul pun mencontohkan doa seperti itu. Silakan kita baca, tapi jangan mengkhususkan Ramadan saja, karena Rasul mencontohkan pada setiap bulan, setiap masuk tanggal 1 kita berdoa. Mudah-mudahan harapannya selama 1 bulan itu kebaikan gitu loh maksudnya. Ya, jadi kalau dibaca nanti ketika masuk awal bulan Ramadan silakan saja, tapi jangan punya keyakinan bahwa ini khusus Ramadan maksud saya. Tapi kita bisa baca pada bulan-bulan yang lain juga. Demikian. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Sepertinya Bapak Ibu sudah siap ya Ramadan nih ya. Masya Allah. Buktinya apa? Pertanyaan nggak ada. Berarti siap nih Masya Allah. Oh ya silakan. Assalamualaikum Pak Ustadz. Pak Ustadz, saya ada dengar dan memang pernah langsung dengar. Kalau kita biasanya kan kalau masuk Ramadan itu kan suka mohon maaf lahir batin. Tapi kata anak saya juga bilang, enggak mami enggak begitu katanya. Nah teman-teman seperti itu. Nah yang mana yang kita masih ikuti, yang itu satu. Yeah. Yang kedua, kalau ada kita sakit, kita nggak bisa sujud, kita nggak bisa ruku karena ada sakit di lutut, ada pengapuran, terus ada saraf kejepit. Itu sebaiknya yang benar tuh sholatnya berdiri dulu baru duduk untuk atau duduk saja. Ya baik. Ya. Makasih Pak Ustadz. Ya barakallahu fiik. Tentang bermaaf-maafan sebelum datangnya Ramadan, itu juga persiapan yang salah. Jadi pawai keliling-keliling ya, itu nggak ada. Rasulullah dan para sahabat dan berabad-abad nggak ada peristiwa seperti itu, pawai-pawai ya. Bukan begitu cara menyambut Ramadan. Begitu juga bermaaf-maafan. Minta maaf ya, minta maaf sama orang tua, minta maaf sama suami, sama istri, atau tetangga dan lain-lain. Ini namanya budaya atau tradisi. Kita bilang tidak ada, kenapa? Karena memang keterangannya tidak ada. Dalam Al-Quran tidak ada, di hadis tidak ada. Perbuatan Rasul, sahabat, tabi'in, tabi'ut, tabi'in selama berabad-abad nggak ada. Mentradisikan budaya maaf-maafan. Minta maaf itu bagus, tapi mengkhususkan minta maaf setiap datangnya bulan Ramadan, itu nggak ada tuntunannya dan dalilnya. Nah silakan Bapak Ibu lihat, baru saja saya posting tadi malam di Telegram saya, postingan terakhir di Telegram saya, Telegram ya, bukan WhatsApp. Silakan Bapak Ibu yang punya Telegram, baru tadi malam saya posting di postingan terakhir, saya terangkan di sini hadis palsu, bermaaf-maafan sebelum datangnya Ramadan. Alhamdulillah pas nih Bu, Ibu nanya artikelnya sudah ada. Ya, di kalangan kaum muslimin banyak orang yang bermaaf-maafan dan ini sudah menjadi suatu hal yang rutinitas kita lihat ya. Dari kecil kita lihat, kita dengar orang-orang mengamalkan seperti ini. Nah ternyata apa yang mereka sebut dan bahkan tersebar ya di sosial media, ya bahkan mungkin kita juga menerima, mohon maaf lahir batin, ini mendekati Ramadan, bukakan pintu maafnya segala macam ya. Lihat di postingan terakhir tadi malam di Telegram saya. Ternyata itu berasal dari hadis yang kata mereka disandarkan kepada Rasulullah. Coba dengarkan ya. Hadisnya saya bacakan di sini. Saat Rasulullah sedang berkhutbah di hari Jumat pada bulan Sya'ban, ya, beliau mengatakan amin sampai 3 kali. Ya.
Dan para sahabat begitu mendengar Rasulullah SAW mengatakan amin, terkejut. Lagi khutbah mengucapkan amin. Bukan lagi berdoa, tiba-tiba kau ucapin amin. Ya, maka sahabat pun spontanitas mereka juga mengatakan amin. Namun mereka sahabat bingung kenapa Rasulullah berkata amin sampai 3 kali ketika sedang menyampaikan khutbahnya. Ketika selesai sholat Jumat, lantas para sahabat bertanya kepada Nabi SAW, kenapa beliau mengucapkan amin 3 kali ketika sedang menyampaikan khutbah Jumat. Maka beliau pun mengatakan, ya, saat aku sedang berkhutbah tadi, datanglah malaikat Jibril dan berbisik kepadaku, ya Rasulullah, aminkanlah doaku ini. Rasul disuruh untuk mengaminkan doanya malaikat Jibril. Apa sih doanya? Ya Allah, tolong abaikan puasanya umat Muhammad apabila sebelum memasuki bulan Ramadan dia tidak melakukan hal-hal berikut. Tidak memohon maaf terlebih dahulu kepada kedua orang tuanya, tidak bermaafan terlebih dahulu antara suami istri, dan tidak bermaafan terlebih dahulu dengan orang-orang di sekitarnya. Ternyata hadisnya tidak ditemukan di semua kitab hadis. Enggak ada sama sekali. Jangankan hadis yang mungkin di kitab-kitab hadis yang palsu gitu, karena redaksinya ada. Ini enggak ditemukan sama sekali. Kadang-kadang kan ditemukan, ada orang yang ingin memalsukan hadis, ditemukan ada di kitab ini, tapi palsu. Karena orang yang meriwayatkannya ternyata sering berdusta, dia pendusta, kadzab. Kalau ini betul-betul enggak ditemukan sama sekali redaksinya, susunan kalimat seperti ini di kitab hadis manapun. Ya, dan para ulama curiga, jangan-jangan ini made in Indonesia. Jangan-jangan ini made in Indonesia. Ya, ini kan kalau memang ada, tentunya ada di kitab-kitab hadis, diriwayatkan sampai kepada Rasulullah. Rasul bersabda demikian, tapi enggak ditemukan. Pernah ditanyakan kepada para ulama-ulama yang hidup di zaman sekarang, mereka juga mengatakan tidak tahu, enggak ada ditemukan. Subhanallah. Tapi ini setiap memasuki bulan Ramadan tersebar, share sana, share. Dapat terima tuh, saya termasuk yang dapat. Ya, minta maaf inilah, minta maaf ini, menukil hadis ini. Mereka nggak paham, saya termasuk juga nggak paham dulunya ketika masih kecil. Ya, karena emang kita ini hidup kan seperti itu kan dulunya. Ya, berdasarkan budaya, tradisi, lalu disandarkan kepada agama. Padahal agama tidak pernah mengajarkan demikian. Ya, jadi seperti itu ya. Lihat di artikel yang terakhir, meskipun meminta maaf itu baik dong, memaafkan baik, minta maaf baik. Tapi Rasulullah dan para sahabat serta generasi berikutnya dan para ulama setelahnya tidak pernah mengkhususkan perbuatan ini setiap datangnya bulan Ramadan. Iya, Rasulullah dan para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, imam yang 4 enggak pernah juga berabad-abad mengkhususkan perbuatan ini. Maka ini kita menganalisa, jangan-jangan ini adalah made in Indonesia. Ya, perbuatan budaya, tradisi, kebiasaan orang-orang Indonesia. Kan macam-macam Bapak Ibu. Orang Indonesia ini punya, ada nyadran, ada nyekar, ada mungguhan. Ya kan? Macam-macam tuh, ada apa lagi? Rawahan. Menyambut Ramadan macam-macam. Ada mereka mandi di pantai, mandi dengan 7 sumur. Ya. Kemudian mereka juga apalagi itu nyekar ya, datang ke kuburan-kuburan ya, setiap memasuki bulan Ramadan. Padahal nggak ada tuntunannya. Mau ziarah kubur kapan saja. Tidak ada aturan mengkhususkan ziarah kubur ketika memasuki Ramadan, nggak ada. Nah, tapi begitulah kelihatannya budaya yang terjadi di Indonesia ya. Jadi barangkali ibu yang bertanya bisa diperlihatkan artikel yang ada di Telegram saya. Nanti ibu bisa baca ya, nanti bisa disampaikan kembali kepada keluarga kita. Nanti kalau ada yang mengirimkan sesuatu, tulisan-tulisan di handphone kita, nah kirimkan artikel ini. Ya, ini sebetulnya artikel sudah lama, tapi saya posting ulang ya tadi malam supaya kita bisa lagi membacanya dan bisa mudah-mudahan memberikan pencerahan kepada kaum muslimin. Ustadz ada pertanyaan lagi, bisa Ustadz? Yang tadi belum, satu lagi. Belum selesai. Iya, satu lagi tadi tentang ini sholat ya. Sholatnya ketika lututnya katanya ada sakit ya.
sehingga tidak bisa ruku dan sujud karena berkaitan dengan lutut ya. Maka caranya adalah jika ibu mampu berdiri, berdirinya wajib. Awalnya berdiri, tapi ketika mau ruku dan sujud bisa duduk. Berikan kursi di belakang ibu, ibu berdiri, nah kemudian ketika ruku kan nggak bisa tuh atau sujud nggak bisa. Nah ibu maka duduk langsung di kursi yang ada di belakang ibu. Nah kemudian nanti ruku ya agak miringkan badan kita seperti ini ya. Kemudian Sami Allah liman hamidah Rabbana walakal hamdu. Kemudian sujud Allahu Akbar ya subhan rabbil a'la ya kemudian begitu seterusnya. Jadi awalnya harus berdiri kalau memang mampu berdiri. Ya, maka setelahnya boleh duduk karena berkaitan dengan tidak bisa. Ada uzur kan? Ya, ada uzur syar'i sehingga mengakibatkan tidak bisa ruku dan sujud sebagaimana biasanya. Tapi kalau memang ibu tidak bisa berdiri sama sekali, nggak bisa berdiri, maka boleh dari awal sampai akhir boleh duduk. Ya, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum Ustaz. Ustaz, Anda pengen tahu kalau uang zakat itu boleh nggak dibagikan atau sebagiannya diberikan untuk iftar, Ustaz? Syukran jazakallahu khair. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Zakat mal itu berbeda dengan infak dan sedekah. Ya, zakat mal itu beda dengan infak dan sedekah. Infak sedekah itu boleh kita berikan kepada siapa saja. Tapi zakat mal nggak boleh kepada sembarang orang. Karena Allah berfirman di surah At-Taubah ayat 60. Coba lihat surah At-Taubah surah 9 ayat ke-60. Innamas sadaqat lil fuqara wal masakin. Ya, sesungguhnya zakat itu diperuntukkan bagi 8 asnaf. 8 golongan saja, enggak boleh golongan yang lain. Fakir, miskin, orang yang berhutang dan seterusnya. Silakan baca 8 golongan yang berhak untuk menerima zakat. Maka kalau ibu tadi bertanya bagaimana kalau uang zakat itu kami berikan kepada orang untuk berbuka puasa. Ya. Sedangkan orang berbuka puasa ini miskin apa orang kaya? Orang kaya nggak boleh dapat zakat. Ya. Kalaupun dia orang miskin, yang lebih baik uang zakat itu kita kasih berupa uang. Kadang-kadang ada orang berupa sembako kan? Saya nggak setuju. Uang zakat diberikan sembako. Kenapa? Karena bisa jadi orang miskin butuhnya duit. Kita kasih sembako itu namanya nggak nyambung. Jaka sembung bawa golok. Zakat itu kan gunanya untuk mensejahterakan orang yang miskin, orang yang fakir, ya, agar mereka bisa memenuhi kebutuhannya. Barangkali mereka butuh duit untuk berobat ke rumah sakit. Mereka butuh uang zakat itu untuk memperbaiki atap gentengnya bocor, untuk membayar SPP anak sekolah, ya, untuk banyak hal. Tapi kita berinya sembako. Padahal sembako mereka masih ada gitu loh. Makanya saya tidak setuju ya kalau zakat itu diberikan sembako. Meskipun sembako memang dibutuhkan oleh orang fakir miskin ya. Tapi kan kita nggak tahu sebetulnya dia butuh yang lain sebetulnya yang lebih urgent gitu. Maka kasih uang aja terserah dia. Kalau dia mau beli sembako, terserah dia. Tapi bisa jadi kalau kita berikan sembako, ternyata tidak tepat tujuan. Tujuan zakat nggak sampai. Tujuan zakat itu kan agar menggembirakan dia, menjadikan dia menjadi terhindarlah dari kesulitan hidup. Ya, bisa memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Ya, mungkin tadi saya katakan bayar SPP, masih nunggak anaknya sekolah, akhirnya nggak boleh ujian, dikasih sembako, gimana? Dia butuh duit. Ya, kecuali kalau dia sendiri yang ngomong, Bu, Bapak, saya minta sembako aja. Nah, itu beda. Saya minta sembako aja. Ya, tapi kalau mereka tidak minta sembako, kita kasih duit aja. Itu lebih tepat sehingga mereka bisa mempergunakan uang itu untuk kebutuhan mereka, apa yang mereka inginkan, ya. Seperti itu ya. Jadi zakat mal sekali lagi baca At-Taubah ayat 60, 8 kriteria orang-orang yang berhak untuk menerima zakat. Infak sedekah bebas. Adapun zakat tidak boleh sembarangan dan zakat pun cuma 2,5%. Kalau infak sedekah bebas, mau 20%, mau 10%, mau 1% pun boleh.
Ya, dan zakat itu dikeluarkan setahun sekali. Adapun infak sedekah kita keluarkan kapan saja, nggak mesti setahun sekali. Ya, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saya mau nanya, untuk zakat fitrah kan apa yang kita makan sehari-hari Ustadz? Beras gitu ya Pak Ustadz ya. Kalau diganti dengan uang gimana Ustadz? Boleh nggak? Ya, zakat fitrah itu adalah berupa makanan pokok kita sehari-hari. Dan ini terjadi di zaman Rasulullah dan para sahabatnya. Mereka mengeluarkan makanan pokoknya berupa gandum atau korma atau kismis atau pun yang lainnya. Ya, kalau kita lihat contoh perbuatan Rasul dan para sahabat, mereka tidak pernah mengeluarkan berupa uang. Di zaman mereka ada uang kan? Ada dinar, ada dirham. Kita kan sekarang rupiah, ada dolar, ada real. Di zaman mereka ada dinar dan dirham, tapi tidak ada satupun riwayat Rasulullah dan para sahabat mengeluarkan zakat fitrahnya berupa uang. Itu beda dengan zakat. Zakat memang kita keluarkan berupa uang karena tujuannya untuk mensejahterakan orang-orang yang susah. Tapi kalau zakat fitrah memang dari awalnya disyariatkan berupa beras atau makanan pokok di mana kita tinggal. Ya, kalau di Papua sana apa makanan pokoknya? Sagu kan dia. Jadi nggak semuanya sama. Di zaman Rasulullah itu makanan pokoknya ada yang kismis, ada gandum, ada kurma. Ya. Nah, di kita kan nggak begitu makanan pokoknya. Kita beras di sini, maka zakat fitrah kita keluarkan dengan beras, jangan berupa uang. Ya, kenapa? Karena nggak ada contohnya, nggak ada tuntunan dari Rasulullah dan para sahabatnya. Dan memang kita menyesuaikan dengan apa yang kita dapatkan contoh. Beragama itu berdasarkan contoh dan keterangan. Padahal di zaman mereka ada uang dan mereka tahu ada orang-orang yang mungkin butuh duit. Barangkali bisa begitu, butuh duit dibandingkan makanan pokok pada waktu itu. Tapi tetap saja mereka keluarkan makanan pokok. Ya, dan Rasul juga menyebutkan di hadis keluarkan makanan pokok. Rasul mencontohkan seperti itu makanan pokok dan Rasul pun menyuruh umatnya mengeluarkan juga makanan pokok. Ya, maka tidak tepat ya. Saya lebih condong kepada tetap dikeluarkan zakat fitrah itu berupa beras. Tinggal dilihat berapa orang yang tinggal bersama kita di rumah, berikan beras itu kepada fakir miskin ya. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz. Pak Ustadz ingin bertanya Pak Ustadz. Di hari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mengenai sholat tasbih Pak Ustadz. Yang selalu dikaitkan sepertinya sebelum Ramadan. Itu bagaimana hukumnya Pak Ustadz? Apakah benar itu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih ya. Ibu-ibu, bapak jangan kaget ya dengan penjelasan-penjelasan yang saya sampaikan pada pagi hari ini. Karena semua yang saya sampaikan berdasarkan dalil ya. Termasuk sholat tasbih tadi. Menyambut Ramadan dengan pawai, nggak ada tuntunan. Menyambut Ramadan dengan mengkhususkan maaf-maafan, enggak ada tuntunan. Termasuk sholat tasbih. Setiap datang Ramadan selalu disambut dengan sholat tasbih. Loh, Rasulullah enggak pernah menyatakan demikian. Para sahabat tidak juga pernah mempraktekkan. Generasi berikutnya selama berabad-abad. Ini dari mana sumbernya? Kok bisa mengkhususkan sholat tasbih? Sebagaimana saya katakan ada padusan, ada apa lagi itu? Nyekar, ada apa? Mugahan, ada ruahan, macam-macam budaya-budaya di masyarakat ya. Sholat tasbih dikhususkan. Kenapa harus sholat tasbih? Kenapa enggak sholat yang lain? Kenapa mengkhususkan sholat itu untuk menyambut Ramadan? Enggak ada tuntunannya, enggak ada dalilnya, enggak ada keterangan. Sama seperti ini, Nisfu Sya'ban. Malam Nisfu Sya'ban mereka berbondong-bondong ke masjid untuk baca Yasin 3 kali. Melakukan juga sholat tasbih. Betul enggak? Terjadi di masjid-masjid yang tidak mengikuti sunnah tentunya. Setiap malam nisfu Sya'ban itu ramai di masjid-masjid. Maghrib sampai Isya tuh ibu-ibu, bapak-bapak. Mereka sholat tasbih berjamaah. Lalu membaca Yasin 3 kali. Lalu depan mereka ada botol-botol minuman aqua itu begitu banyaknya. Dibacain.
Coba kita tanya sama mereka, datangkan kepada kami dalil satu aja, yang palsu-palsu deh nggak apa-apa. Palsu pun nggak apa-apa, datangkan kepada kami. Nggak ada, yang palsu pun nggak ada. Kenapa kita beramal dengan amal yang kita buat-buat sendiri? Iya, sholat tuh bagus, baik. Surat Yasin juga baik, semua ayat Quran bagus. Tapi kenapa mengkhususkan Yasin dan kenapa harus 3 kali? Bagaimana kalau 10 kali? Bagaimana kalau sekali? Bagaimana kalau bacanya Al-Baqarah aja? Kenapa mengkhususkan surat-surat tertentu? Jadi image-nya adalah, oh ini adalah disyariatkan. Oh ini berarti dalilnya ada. Padahal tidak ada. Gitu loh maksud saya ya. Jadi banyak orang yang akhirnya merasa ini sesuatu yang memang ada sumbernya. Rasulullah dan para sahabat melakukan ini. Atau generasi berikutnya. Ya, ini setiap tahun ketika masuk di Sya'ban, pertengahan Sya'ban itu, mereka mendatangi masjid, sholat tasbih juga. Nanti masuk Ramadan sholat tasbih juga. Kenapa mengkhususkan sholat tasbih? Apakah Rasulullah pernah melakukan itu? Untuk menyambut Ramadan atau nisfu Sya'ban? Enggak ada. Apakah para sahabat dan generasi berikutnya melakukan? Tidak ada. Dan apakah memang membaca Yasin 3 kali ketika nisfu Sya'ban? Enggak ada juga. Jadi kita harus bedakan ya, mana yang termasuk syariat. Syariat itu berarti dalilnya ada, keterangan ada, contoh ada, tuntunan ada. Nah, mana yang budaya? Nah budaya ini masalahnya, tradisi-tradisi yang sudah lama, kita dulu mungkin pelaku-pelakunya, ya kan? Betul nggak? Dulunya kita pelakunya nih, ketika kita masih kecil nggak tahu SD, SMP, SMA, sampai kuliah, sampai menikah, karena kita belum belajar, tapi setelah kita belajar, oh memang nggak ada ya, kenapa kita ikut-ikutan dulu? Karena kita belum belajar, setelah belajar baru kita tahu ternyata ini tidak ada dalilnya, nggak ada tuntunannya. Sedangkan Rasul melarang kita untuk mengamalkan sesuatu dalam Islam yang Rasul tidak pernah berikan tuntunan dan ajarannya kepada umatnya. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa mengamalkan suatu amalan yang amalan tersebut tidak berasal dari kami, kata Rasulullah, kami maksudnya Rasulullah dan para sahabat, maka amal itu tertolak. Ya, seperti itu. Jadi kita, ya barangkali ada yang baru tahu, mungkin ada yang sudah tahu ya. Nah, yang baru tahu hendaknya mulai sekarang start, tinggalkan semua masa lalu. Yang memang itu budaya, tradisi, kebiasaan, adat istiadat. Yang tidak berdasarkan dalil keterangan Islam, agama dalil, agama keterangan contoh tuntunan. Ya, nggak boleh sembarangan kita beragama ini. Karena Rasul memberikan ancaman kalau mengadakan sesuatu, mengada-ngadakan sesuatu, amalan yang tidak berasal dari Nabi dan para sahabat, Rasul mengatakan fahuwa raddun, amal itu tertolak. Ya, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Ustadz izin membacakan pertanyaan kembali. Ada 3 pertanyaan Ustadz. Pertama, bagaimana dengan tradisi mudik yang bertepatan dengan 10 hari terakhir? Padahal itu adalah waktu terpenting di bulan Ramadan. Pertanyaan kedua. Satu dulu ya. Mudik itu sebetulnya kebiasaan tradisi ya. Ini bukan syariat juga. Tetapi diperbolehkan. Kenapa? Karena tujuannya ingin silaturahim, memanfaatkan waktu libur. Dan ini sifatnya dunia, bukan ibadah. Bukan ibadah seperti baca Quran, seperti sholat, enggak ada, ini sifatnya duniawi saja. Tapi kalau diniatkan ibadah, jadi ibadah. Ya kenapa? Dia ingin silaturahim, ingin bertemu dengan keluarganya di kampung. Balik kampung akhirat. Balik ke kampung, balik kampung Pak Ustadz, kampung mana? Kampung akhirat. Kalau begitu nggak balik-balik lagi ke dunia. Iya, jadi boleh untuk mudik ya, karena memanfaatkan mumpung libur, karena orang tua di kampung, keluarga di kampung ya. Jadi karena selama ini kan nggak bisa pulang, liburan nggak ada. Sedangkan Idul Fitri biasanya kan agak panjang tuh liburnya, jadi betul-betul tujuannya silaturahim. Ya, jadi kalaupun kita nggak pulang nggak masalah. Wajib juga enggak, sunnah juga enggak. Karena Rasulullah enggak pernah menyuruh kita untuk mudik. Setiap lebaran mudik, enggak mudik pun enggak dosa. Cuma kita memanfaatkan momen waktu libur yang panjang bisa bertemu sama orang tua dan keluarga-keluarga yang lain. Jadi intinya adalah ingin kembali menyambung dan mempererat tali silaturahim. Jadi mudik itu boleh ya. Silakan, wallahu a'lam.
Ustadz, pertanyaan selanjutnya, Ustadz, kami adalah petani. Beras yang kami panen pada saat Ramadan nanti ini sudah habis, Ustadz. Apa boleh saya meminjam beras kepada tetangga petani lain untuk zakat fitrah, Ustadz? Iya, bukan meminjam ya, tapi beli. Kita beli beras kan untuk zakat fitrah. Mau dia petani, bukan petani sama saja. Ya, kita beli zakat, beli beras di mana-mana ya, beras yang biasa kita konsumsi. Kita coba ukur berapa kebutuhannya, berapa jumlah yang tinggal di rumah kita. Mungkin suami istri anaknya 3, berarti kan berlima. Ya, 5 kalikan ya, sekian, maka itulah yang kita keluarkan ya. Jangan minjem. Ya, tapi kita beli. Kita dengan uang kita beli beras berapa kilo ya, sesuai dengan ukuran berapa orang yang tinggal di rumah kita ya. Jangan memaksakan diri. Kalau memang dia fakir miskin, enggak punya apa-apa gimana? Enggak punya duit untuk bisa beli beras. Biasanya orang fakir miskin dia mampu untuk bisa beli beras ketika sebelum datangnya Lebaran. Karena zakat fitrah itu dikeluarkan maksimal ya, maksimal sebelum sholat Id. Kalau bisa sehari sebelumnya, 2 hari atau 3 hari. Ya, minimal 3 hari sebelum Idul Fitri. Itu yang terjadi di zaman Rasul dan para sahabatnya. Mereka mengeluarkan 3 hari atau 2 hari atau besoknya mau Id, mereka keluarkan zakat fitrah. Atau paling lambat sebelum sholat Id. Kalau setelah sholat Id baru dikeluarkan zakat fitrah, maka tidak sah. Bukan zakat fitrah tapi sedekah biasa. Sedekah biasa bukan terhitung zakat fitrah. Zakat fitrah itu harus maksimal sebelum Idul Fitri, sebelum sholat, ya sebelum sholat ya. Jadi orang miskin pun barangkali dia nggak punya untuk bisa beli beras, ya. Tapi biasanya mereka mendapatkan uang zakat, infak, sedekah, zakat, infak, sedekah, atau mereka mendapatkan beras dari orang lain. Nah, begitu caranya. Mereka mendapatkan beras kan, zakat fitrah dari tetangganya, dari masjid, dari mana, lalu mereka dengan beras tersebut mereka bisa keluarkan juga untuk mereka yang ada di rumahnya. Karena zakat fitrah itu kewajiban per individu. Setiap orang wajib ya untuk dikeluarkan zakat fitrahnya. Tinggal dihitung berapa jumlah orang yang tinggal di rumah tersebut, yang mengeluarkan biasanya kepala keluarga, bapak atau suami ya, karena mereka lah yang memberikan nafkah kepada anggota keluarga yang ada di rumah tersebut ya. Jadi bukan minjem tapi dibeli, dan kalaupun nggak ada biasanya dikasih orang, dan orang ngasih itu bisa dimanfaatkan untuk dikeluarkan kembali. Ya seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ustadz, apakah orang yang punya hutang tidak boleh bersedekah? Ini yang ketiga ya? 2,5 Ustadz. Ada 1 lagi. Berarti 4 dong semuanya. Iya, apakah orang yang berhutang boleh bersedekah? Tergantung. Kalau jadwal untuk membayar hutangnya sudah jatuh tempo, kan wajib kan? Nggak boleh dia bersedekah. Karena membayar hutang itu wajib. Jatuh tempo, ya sedekah itu sunnah. Jangan sampai mengerjakan sunnah meninggalkan yang wajib. Datanglah tagihan, ya kemudian afwan ya, maaf saya mau sedekah nih. Ya nggak boleh, bayar dulu hutangnya. Tapi kalau memang jadwal jatuh tempo membayar hutang masih lama, masih 2 bulan lagi ternyata, masih 2 bulan lagi jatuh temponya, dan kita memang bisa perkirakan sepertinya insya Allah saya bisa bayar tepat waktunya, meskipun sekarang saya pakai uangnya untuk saya sedekahkan, itu boleh. Karena masih lama, dan perkiraan kita kuat bahwa kita bisa untuk mengumpulkan kembali, pas jatuh tempo kita bisa bayar. Tapi kalau memang sudah jatuh tempo atau mungkin besoknya ya udah dekat sekali waktunya, janganlah kita bersedekah. Nanti takutnya pas jatuh tempo kita nggak bisa bayar hutang. Padahal itu hukumnya wajib. Ya, jangan mendahulukan yang sunnah lalu kita meninggalkan yang wajib. Itu namanya berdosa. Ya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Mau bertanya Pak Ustadz. Untuk zakat fitrah Pak Ustadz sebaiknya melalui amil di tempat masjid-masjid yang di kampung sendiri ataupun langsung ke penerima Pak Ustadz. Soalnya kalau melalui amil dia suka pakai ini Pak Ustadz, setelah terima pegangan tangan gitu Ustadz. Gitu Pak Ustadz. Makasih. Langsung akad nikah gitu.
Saya terima nikahnya, kawinnya. Ya, zakat fitrah itu boleh diberikan langsung kepada orang yang kita tahu dia fakir, dia miskin ya. Langsung saja nggak masalah. Boleh juga kita titipkan ke petugas yang ada di masjid. Boleh, silakan fleksibel saja. Barangkali kita nggak tahu siapa sih yang miskin, siapa sih yang fakir. Ya, kita nggak tahu orangnya yang mana, takut salah, takut tersinggung. Kita kasih saja kepada orang yang nanti bisa membagikan. Ya, pihak masjid atau mushola atau siapa saja. Tapi kalau ibu memang tahu, sebaiknya langsung lebih baik, Bu. Ya, itu lebih berasa di hati. Ibu memberikan zakat fitrah itu kepada orang miskin, itu wajahnya bersinar-sinar, Masya Allah bahagia banget. Beda sama kita. Kalau kita dikasih mobil baru bersinar-sinar. Mobil baru bersinar-sinar. Tapi kalau mereka beras doang sudah, wah wajahnya itu langsung berubah, bahagia dan langsung mendoakan ibu. Semoga ibu diberikan pahala oleh Allah, selamat dunia akhirat, Masya Allah. Apalagi dia orang miskin yang solehah, dia bertakwa, mendoakan orang yang memberikan bantuan kepadanya. Ya, ini dampaknya kepada hati itu lebih berasa ya. Nah kalau kita kasih kepada orang di masjid ya boleh-boleh saja, cuman kan kita nggak dengar doanya langsung gitu loh. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, dalam serah terima zakat fitrah tidak ada tuntunannya untuk salaman. Harus salaman, itu ada doanya kan? Doa aja begini kita baca atau pakai kertas, kayak orang mau nikah aja ya. Petugas KUA, salaman gebrak meja sampai retak itu, terbagi dua. Gak ada tuntunan, kasih aja. Ini buat kamu, udah selesai. Apa nih Bu? Ya buat kamu deh. Kita nggak usah sebut zakat fitrah juga. Takutnya mereka tersinggung gitu loh. Kadang-kadang ada orang miskin yang dia apa ya? Dia miskin tapi begitu dengar zakat fitrah agak tersinggung. Meskipun ada juga yang tidak tersinggung. Sama kita berikan zakat mal. Zakat mal kan berupa duit nih. Nih Bu ya buat ibu nih. Apa nih? Ini zakat mal. Dia merasa tersinggung gitu. Padahal dia miskin. Tapi miskin yang sombong amat. Udah miskin tapi dia merasa tuh gimana gitu. Maka kita nggak usah bilang zakat mal. Kasih aja apa ini dia buat kamu. Apa ini? Ya buat kamu pakai aja. Sebetulnya zakat mal kita nggak usah sebutkan di zakat mal saya, di uang riba saya nih, uang riba, uang kotor nih ambil nih. Ya nggak boleh juga kita sebutkan begitu. Ambil aja ya. Maka tidak ada serah terima untuk zakat fitrah dengan membaca doa-doa tertentu. Tapi sudah selayaknya tentunya orang yang mendapatkan zakat fitrah dari kita, mereka mendoakan. Ya, Rasul pun mendoakan orang yang menyerahkan zakat malnya kepada Nabi SAW. Ya, coba lihat At-Taubah 103. At-Taubah 103. Rasul mendoakan orang-orang yang menyerahkan zakat malnya kepada beliau. Tapi bukan serah terima dengan jabat tangan, nggak ada jabat tangan, cuma diserahkan barangnya, Rasul mendoakan, udah selesai. Ya seperti itu. Coba lihat ya, At-Taubah 103. Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Nah, berdoalah. Rasul mendoakan orang-orang yang memberikan zakatnya. Zakat mal atau zakat fitrah, orang yang menerimanya, si fakir miskin tadi, mendoakan. Tidak ada doa-doa khusus, silakan aja semoga Allah memberkahi hartamu, keluargamu, semoga Allah berikan kesehatan dan lain-lain ya. Nah begitu juga petugas yang ada di masjid, barangkali mengumpulkan zakat fitrah, nah mereka bisa mendoakan semoga ibu atau bapak diberkahi hartanya dan seterusnya. Tapi sekedar doa saja, tidak ada disyariatkan untuk jabat tangan atau dengan redaksi kalimat khusus. Ya harus seperti ini, nggak boleh yang lain doanya, nggak ada tuntunan juga seperti itu ya. Ya, taib. Jadi tidak perlu jabat tangan. Apalagi ibu kan perempuan, petugasnya laki-laki, bukan mahram. Jabat tangan boleh nggak? Kan nggak boleh salaman sama laki-laki yang bukan mahram. Ya, jadi seperti itu hanya diberikan saja. Silakan nanti mereka menyalurkan, distribusikan kepada yang lain. Tapi kalau andai kata Bapak Ibu tahu di mana orang yang fakir dan miskin, sebaiknya langsung
supaya kita langsung bisa mendapatkan doa mereka kepada kita dan kita langsung bisa merasakan getaran di hati kita tuh lebih berasa pengaruhnya, dampak takdirnya. Kenapa? Karena begitu kita lihat wajahnya tuh bahagia banget. Padahal bagi kita ini nggak ada artinya. Berapalah beras gitu kan? Tapi bagi mereka luar biasa. Itu dampaknya besar sekali bagi rasa syukur kita kepada Allah. Karena Allah ternyata memberikan kepada kita nikmat yang lebih banyak. Ya, sudah 9:30 ya. Cukup sampai di sini? Ya. Oh ya, silakan. Iya. Barakallahu fiik ya. Ini pertanyaan, iya. Pertanyaan menerima zakat mal atau zakat fitrah bisa jam 2 malam. Ya. Bagaimana tuh cara membaginya? Karena kita tahu kan besok kan Idul Fitri, besok kan sholat. Ya. Kan saya kasih tahu tadi bahwa maksimal menerima zakat fitrah ya. Kalau zakat mal kan beda. Zakat fitrah itu maksimal untuk menerimanya adalah sebelum sholat Idul Fitri. Yang dikatakan ini adalah zakat fitrah. Tapi kalau mereka mengeluarkan zakat fitrahnya setelah selesai sholat, tidak disebut zakat fitrah. Disebutnya sedekah biasa. Ya. Nah kalau seandainya panitia menerima jam 2 malam. Atau jam 4 subuh misalnya. Kan sebentar lagi kan subuh nih. Gimana? Pembagiannya kan berarti nanti bisa jadi setelah sholat, enggak masalah. Pembagiannya boleh setelah selesai sholat Idul Fitri. Ya, penerimaannya yang tidak boleh lewat dari sholat Idul Fitri. Nah, penerimaannya maksimal sebelum sholat. Ya, jangan sampai setelah sholat. Tapi membagikannya, mendistribusikannya, ya silakan. Barangkali sebelum Idul Fitri distribusikan langsung atau pas nanti setelah selesai sholat Idul Fitri boleh juga karena mungkin ada orang-orang yang terlambat dia memberikannya mungkin setelah selesai sholat subuh ya kan sholat Idul Fitri kan biasanya jam 7 misalnya atau setengah 7 lah kan ya. Nah, selesai sholat subuh tuh masih bisa intinya sebelum pelaksanaan sholat Idul Fitri ya demikian. Masih ada? Masya Allah, nggak bisa habis nih. Ustadz, zaman dulu saya berzakat dengan memberikan donasi untuk wakaf masjid. Saya baru tahu kalau itu tidak boleh. Bagaimana seharusnya yang saya lakukan sekarang untuk menutupi kesalahan-kesalahan itu, Ustadz? Iya, zakat bukan diberikan untuk wakaf masjid. Mungkin masjid lagi renovasi, ada perbaikan, atau untuk bangun masjid. Uang zakat dibangun untuk bangun masjid. Bukan, untuk fakir miskin. Orang yang berhutang juga boleh kita bantu. Ada orang berhutang nih, dia nggak punya duit untuk bisa bayar hutang. Nah kasih uang zakat, supaya dia bisa bayar hutangnya. Nah, atau berikan kepada mu'alaf, orang yang baru masuk Islam, itu juga boleh. Atau membebaskan budak. Ya, ada 8 kriteria, 8 inilah yang kita lihat. Yang boleh kita berikan uang zakat kepada mereka sebagaimana At-Taubah ayat berapa Bu? 60 ya. Nah kalau tadi diberikan zakat kepada masjid untuk pembangunan, untuk renovasi, untuk wakaf, tentunya keliru. Ya, bukan seperti itu cara mengeluarkan zakat. Maka sudah terjadi bagaimana? Maka bertobatlah kepada Allah karena sudah salah dalam beribadah. Bertobat kepada Allah dengan taubat nasuha dan kalau bisa keluarkan kembali zakatnya. Keluarkan kembali zakatnya dan diberikan kepada yang lain. Kepada orang yang berhak menerimanya. Ya, coba dihitung atau diperkirakan berapa yang belum dikeluarkan. Karena zakat itu per tahun loh. Zakat mal ya. Zakat mal itu per tahun, zakat fitrah juga per tahun. Ya, kalau andai kata tahun lalu saya nggak keluar zakat mal sama sekali. Tahun ini baru saya mau keluarkan, berarti double, 2. Keluarkan zakat tahun lalu, keluarkan zakat tahun ini. Ya, itu kewajiban per tahun, tidak boleh kita tinggalkan. Coba diperkirakan berapa tahun lalu, berapa tahun ini, nah keluarkan. Cuma 2,5%.
Sedangkan ibu-ibu nggak merasa keberatan kan 2,5% dengan uangnya sekian triliun. Sekian triliun. Amin dong. Duit nih. Nah, kalau duit aja amin deh. Ya, demikian ya. Jadi jangan berikan zakat kepada tempat-tempat atau orang-orang yang tidak berhak untuk menerima zakat. Termasuk zakat fitrah. Zakat fitrah itu diberikan kepada fakir miskin. Kalau ibu berikan kepada orang kaya, tidak sah. Enggak boleh. Zakat fitrah beras, kita kasih kepada orang kaya, enggak boleh. Zakat mal diberikan ke orang kaya, enggak boleh, enggak sah. Ya, berikan kepada orang-orang yang berhak menerima. Zakat fitrah betul-betul fakir miskin saja. Adapun zakat mal bukan hanya fakir miskin. Karena ada 8 golongan yang berhak untuk menerima. Boleh fakir miskin, boleh juga golongan yang lain. Ya, demikian. Sampai di sini ya, barangkali ya, sudah 9:30 kurang lebih. At-Taubah 60. Ya, At-Taubah 60 ya tentang zakat mal ya. Masalah zakat ini memang jarang dibahas ya. Biasanya dibahas itu paling dekat-dekat Ramadan atau pas Ramadan. Padahal kita semua ini wajib mengeluarkan zakat kalau sudah masuk nisab dan haul. Ya, sudah setahun harta kita pun sudah mencapai nisab, uang sebesar 85 gram emas. Berapa 1 gram Bu sekarang emas? 1 gram berapa? Kurang lebih 1 juta ya. Kalau 1 juta, 1 gram, berarti 85 gram, 85 juta rupiah. Kalau kita punya uang minimal 85 juta dan sudah bertahan selama 1 tahun, maka kalikan 2,5%. Ya, begitu juga emas-emas, perhiasan-perhiasan, zakat perhiasan, zakat perdagangan. Ya dihitung juga tuh, kalau seandainya ibu-ibu punya emas yang disimpan maupun dipakai, ditotalkan. Andai kata sudah mencapai 85 gram emas dan sudah bertahan selama setahun, kalikan 2,5%. Tapi ternyata ibu-ibu di sini bukan 85 gram emas ya, ternyata minimal 1 kilo. Betul nggak Bu? Ya, wallahu taala a'lam bissawab wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.